Ordinary woman from ordinary to extraordinary. Oke, dari wanita biasa menjadi luar biasa. Oke, perkenalkan, nama saya Riza Harani Bangun. Saya di sini sebagai MC dan saya bagian komunikasi dan budaya. Di sebelah saya ada moderator kita yang soleha, namanya siapa Kak? Hidayah. Kak Nur Hidayah. Di sini Kak Nur Hidayah akan menjadi moderator kita dalam webinar ini. Oke, saya juga ingin berterima kasih kepada tim AF Semarang dan tim AF Medan yang sudah bekerja untuk mewujudkan webinar ini. Akhirnya bisa juga kita ini ya wujudkan ya. Grogi sorry ya. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Direktur dari AF Semarang, Bapak Budi Susanto, dan Ibu Responsable Pedagogik, Ibu Kiki Martati Wijaya, dan juga terima kasih untuk Ibu Direktur AF Medan, Ibu Pugi. Ibu Pugi, oke, Ibu Puginya lagi nggak dengar nih. Mungkin ada sepatah satu kata dua kata yang ingin Ibu sampaikan dalam webinar ini. Saya persilahkan. Ini seperti ditodong ini ya. Halo semuanya, bisa dengar saya? Bisa Bu. Terima kasih sekali lagi ya buat kesempatan ini. Kami bisa mengadakan webinar bareng sama AF Semarang. Sudah lama saya kenal Bu Kiki dan ingin kerjasama, dan ini yang the first time kita bisa kerjasama. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Merisia yang mau meluangkan waktunya yang sibuk ya buat kami Bu. Terima kasih banyak. Dan kepada semua yang hadir di AF Medan ataupun yang hadir di webinar, selamat datang ke webinar ini. Semoga kita bisa belajar bersama ya dari para wanita extraordinary ini yang luar biasa. Dari kita bisa dengar kisahnya dan mungkin bisa belajar, mana tahu kita juga bisa ikut-ikutan jadi wanita luar biasa semuanya, oke? Amin. Dan sekali lagi selamat Women's Right Day hari ini. Kita selamat kepada semua yang ikut. Semoga semakin banyak yang bisa ikut ya. Yang udah hadir, ajak teman-temannya juga deh. Dan kita kan bukan cuma hari ini, besok juga ada. Jadi silakan ikut semua. Oke, terima kasih. See you. Oke. Mungkin saya harus off video. Terima kasih Bu Pogi. Oke, mungkin saya akan jelasin sedikit. AF itu apa? Mungkin ada yang belum tahu di sini AF itu apa. AF itu Alliance Française, Pusat Bahasa dan Budaya Prancis. AF Medan itu adalah satu-satunya pusat bahasa dan budaya Prancis yang ada di Sumatera, dan AF Semarang adalah pusat budaya dan bahasa Prancis satu-satunya yang ada di Jawa. Benar kan, Mbak Joy? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh ya, satu-satunya AF yang ada di Jawa lah, di Jawa beneran. Di Jawa beneran. Ya, AF balik. Iya, di Jawa beneran. Cuman satu-satunya AF Semarang, di AF Semarang. Oke. Dan selain hari ini, kita bakalan ngadain webinar juga di hari Sabtu di jam 11 bersama Ibu Mesti Aryo Tejo. Beliau itu adalah seorang dokter spesialis anak, dan speaker selanjutnya adalah Kak Gea Panjaitan. Oke, ke hari ini nggak cuman ada Ibu Merisia yang hari Jumat ini, ada juga Kaida Tandias yang akan mempresentasikan tentang wanita dan apa tuh? Era digital, sorry. Wanita dan era digital. Oke. Bisa dilihat di sana ada Keria di ujung, di belakang KKM baju merah. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya lempar ke Mbak Dayahnya sebagai moderator. Oke. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Mbak Hidayah. Kalau bisa semuanya boleh on cam nggak? Pesertanya nih, audiens yang online. Biar kita bisa melihat wajah-wajah cantiknya. Boleh ya? Oke. Silakan Mbak Hidayah.
Halo Bu Juratu, selamat siang semuanya. Wah, walaupun siang-siang ngantuk habis makan siang harus tetap semangat ya. Dan kita di sini ada 5.000 peserta ya di Alias Proses Medan ya. Dan kita rekam juga ya 5.000 yang nggak kelihatan Mbak ya. Nah nanti kita juga rekam video ini, mana tahu nanti kita bisa share juga di sosial media kita seperti YouTube dan lain-lain. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir, baik online maupun offline, dan kepada kedua pembicara kita yang luar biasa hari ini yang pastinya ya ada Mbak Kristia tadi di ujung sana. Iya. Terus ada Mbak Merisia Enggal Harjo yang siang ini akan kita bahas. Tadi saya persiapannya tuh manggilnya ibu. Lalu kayak di kamera wah masih yang wild and free ya. Jadi saya panggilnya Mbak aja, Mbak Merisia ya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Hidayah, nama yang sangat mudah diingat ya, nama kayak nama masjid soalnya. Saya di Institut Français Indonesia sebagai penanggung jawab kampus France, tapi hari ini saya akan menjadi moderator untuk webinar hibrid tentang extraordinary woman ya. Kita semua extraordinary, tapi kita dengerin seluruh cerita-cerita dari extraordinary woman yang sudah mau meluangkan waktunya di siang hari ini. Kita kenalan dulu dong sama Mbak Merisia ya. Mbak Merisia Enggar Harjo nanti boleh dicek ya sosial medianya, Instagramnya ada boleh di follow juga buat teman-teman. Nah saya dapat beberapa contekan ini ya Mbak Merisia ini adalah Director of Marketing Sales di Sani Harto gitu ya. Nah saya Riarto Director of Marketing and Sales. Nah ini lagi mau dibantu oleh tim untuk di-share ya. Wala, cakep banget ya. Ternyata lebih cakep di ininya ya, di aslinya ya, dari fotonya gitu. Saya nggak bilang fotonya nggak cakep ya Mbak ya, tapi aslinya lebih cakep. Oke, untuk pendidikannya sendiri, Mbak, nah latar belakang pendidikannya, beliau berkuliah S1, ini menarik ya, karena perempuan berkuliah di jurusan engineering. Jarang banget ya, biasanya kalau cewek-cewek tuh ngambilnya linguistik, ya paling kalau yang punya bisnis ambil bisnis gitu, atau manajemen, ya, atau fashion, kalau Perancis tuh fashion, culinary, arts gitu. Ini bachelornya di engineering, master of engineering, terus sekarang kerjanya itu menjadi sales marketing. Oh, menarik nggak tuh? Nah, beliau ini berkuliah di USA dari tahun 99 dan menyelesaikan masternya di tahun 2024. Nah, di PT Sani Harto Enggal Harjo sendiri, beliau punya beberapa pengalaman profesional yang teman-teman bisa lihat ya, dari project coordinator sampai jadi director of marketing and sales. Dan mungkin nanti kita akan share sedikit ya Mbak video tentang profil Sani Harto Enggal Harjo ini, bagaimana perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan untuk furniture high-end kelas dunia yang dipakai di banyak hotel-hotel dan apartemen di seluruh dunia. Nah, seperti itu. Nah, Mbak Merisia juga mendapatkan beberapa penghargaan dari Wanita Panutan di tahun 2021. Teman-teman bisa lihat ya, ada ditampilkan di beberapa majalah, ada Gatra Citra Indonesia dan juga menjadi BRI Brilliant Planner 2020 sebagai Global Branding and Content Minister of Tourism and Creative Economic of Republic of Indonesia. Nah, beliau juga, nah ini yang menarik nih menurut saya. Jadi ketika saya membaca profil beliau, beliau juga punya kontribusi sosial. Jadi memiliki yayasan sendiri ya, merupakan founder dari Bersama Rela Bakti. Nanti juga bisa dicek nanti di sosial medianya ya. Jadi Women Empowerment yang memberikan beasiswa untuk putri-putri Indonesia. Nah, menariknya lagi, saya ada baca salah satu prinsip dari Mbak Maria ini ya. Beliau berkata bahwa to do something with all your heart. Jadi mungkin ini salah satu kunci beliau untuk menjadi extraordinary woman, yaitu to do something with all your heart yang saya baca dengan bahasa Mandarin ya. Saya sendiri nggak bisa bahasa Mandarin. Jadi berikut kita akan melihat dulu videonya. Ini Mbak Maria bisa mendengar saya ya, Mbak Merisia sudah bisa mendengar saya ya. Bisa. Oke, ya.
Kalau begitu kita langsung aja, kita akan melihat video sekilas tentang profil Sani Harto Enggarharjo sebagai Indonesian world class furniture brand used by the most luxurious hotel and property chain across the globe. Silakan Mbak untuk diperlihatkan terlebih dahulu.
Oke, menarik sekali ya teman-teman. Tadi udah lihat ada yang di Hawaii ya kan, ada yang di LA. Kayaknya beneran dari semua benua tuh ada produk-produknya Sani Harto begitu ya. Nah Mbak Merisia, saya panggil nih langsung Mbak Merisia untuk mungkin perkenalan dan menjelaskan sedikit tentang Mbak Merisia yang mungkin tadi belum sempat saya sebutkan. Dan buat teman-teman dari yang online maupun yang offline ya, yang ada 50.000 orang ya, tadi 5.000 sekarang jadi 50.000. Ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat. Buat yang offline nanti boleh angkat tangannya, kita akan langsung sesi tanya jawab karena ini sesinya lebih ke talk show ya teman-teman ya. Jadi boleh tanya-tanya dengan Ibu Mbak Merisia Enggal Harjo. Kepada Mbak Merisia nih boleh dong kenalan sedikit. Iya, Ibu. Suaranya jelas ya? Jelas, jelas sekali Mbak. Saya ini agak bindeng dikit, jadi maaf, agak nggak ada flu dikit. Apa ya yang dikenalin lagi ya? Mungkin yang tertinggal sih saya sebetulnya a mother of three, which I'm very proud. Putri saya yang pertama usianya 15 tahun, yang kedua 12 tahun, dan saya punya putra bungsu usia 6 tahun. Kalau yang perkenalan lain, mungkin dengan background pendidikan, saya SMP di Domenico Savio Semarang, kemudian SMA di Loyola Semarang, SMA Loyola, kemudian lanjut kuliah seperti yang sudah diceritakan sebelumnya. Kalau backgroundnya saya waktu lulus kuliah, saya juga pernah bekerja di Amerika pada saat itu, yang sesuai dengan bidang saya saat itu, terus terang. Kemudian tapi saya memutuskan untuk pulang, melanjutkan membantu bisnis keluarga. Dan kemudian untuk aktivitas saya mungkin apa ya, hobi atau apa, nggak apa-apa langsung aja lah tanya jawab mungkin ya, jadi lebih enak juga. Oke, baik. Tadi saya sempat cek-cek ininya nih, Instagram gitu ya. Kayaknya mbaknya hobi lari gitu ya. Makanya awet muda ya, anak pertamanya 15 tahun teman-teman. 15 tahun berarti seusia saya ya. Saya 17, sorry. Oke, nah menariknya tadi Mbak pernah menyatakan bahwa kuliahnya kan engineering nih. Jadi pernah sempat bekerja di bidang engineering. Tapi sekarang nih saya bisa katakan berubah haluan nih ya Mbak ya. Mungkin pertanyaannya pertama lebih ke gimana sih kok bisa gitu ya menjadi salah satu tim director untuk marketing di perusahaan yang sangat terkenal di dunia untuk bidang high-end furniture gitu ya. Bagaimana Mbaknya bisa beradaptasi nih dari dunia engineering ke marketing gitu? Apakah ada skill-skill yang memang didapat setelah beberapa tahun bekerja atau memang belajar seiring berjalannya waktu? Boleh dong Mbak Merisia, mungkin saya tanya ini dulu. Ini pertanyaan yang terbesit nih di benak saya karena menarik sebenarnya profilnya. Jadi yang saya lakukan itu dulu jurusan saya itu food processing engineering. So ya, kalau bisa dikata F-nya diganti W jadi food processing engineering gitu kalau saya ngomong. Tapi memang awalnya kalau saya waktu setelah kuliah saya mendapat kesempatan bekerja memang sebagai proses engineer, juga product development. Kemudian tetapi karena waktu itu terus terang ini sedikit cerita juga, pada waktu itu pacar saya sekarang suami saya itu sudah memutuskan untuk pulang ke Indonesia melanjutkan bisnis keluarga dia. Oleh karena itu saya juga ikut pulang setelah long distance 1 tahun seperti itu. Jadi saya masih bekerja terus di Bunge Oils di Chicago area di Illinois, Amerika. Sampainya di Indonesia sih awalnya kita juga nggak yakin ya, maksudnya where should I go seperti itu. Sempat calon suami saya waktu itu pacar saya nawarin gitu coba bantu di bisnisnya dia, terus saya sempat kayak 1 minggu atau 2 minggu seperti itu kayak magang, tapi terus ya happen to be PT Sani Harto & Harjo is actually a family business, so it's owned by the 4 brothers which is Santoso, so the name is an acronym. Sa for Santoso, Ni for Yani, Harsono, and To Winar. And Harsono is my father, so I'm actually from the 2nd generation. Jadi my dad is like, why don't you help with our family business instead of my boyfriend that time.
Akhirnya ya saya coba gitu Bu, saya coba dulu, terus saya masuk dari, pertamanya kan memang saya tuh selain sebagai engineer, saya tuh juga di akhir-akhir pendidikan saya tuh mengambil beberapa kelas interior designer. Somehow saya tuh memang sudah suka sih, sebetulnya dari SMA pun saya pertimbangannya engineer atau arsitek seperti itu, tapi kemudian waktu itu memang orang tua sih tidak membatasi ya, jadi saya memang sangat open, jadi akhirnya saya merasa dengan logik seperti itu menjadi engineer adalah background yang bagus. Dan ternyata memang bagus sih Bu. Jadi memang dengan background engineer itu karena kita memiliki logik yang semoga maksudnya cukup luas. Jadi sebetulnya mempelajari otodidak hal-hal yang lain itu juga bisa seperti itu. Jadi kita tuh sebetulnya masuk ke marketing, masuk ke sales, satu-satu. Saat ini mungkin sedikit membantu human resource, bagian umum, itu juga memang lebih ke otodidak, satu persatu. Ya, mungkin itu sedikit menjawab. Oke. Jadi saya bisa katakan learning by doing ya Mbak ya. Jadi memang tadi disebutkan bahwa Mbaknya merupakan second generation dari perusahaan keluarga sendiri dan ya untuk mengembangkan perusahaan sendiri pastinya belajar dengan berproses gitu ya dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, Saya sendiri ya harus banyak membaca buku dan juga memang bertanya kepada yang sudah melakukannya di bidang masing-masing sehingga terus dapat berkembang di beberapa bidang yang mungkin agak beda sekali dengan pendidikan saya. Oke, baik. Nah, ini ngobrolin tentang pendidikan nih, Mbak. Jadi tadi kan sudah disebutkan pendidikannya tentang food processing engineering. Nah, saya ingat sekarang ya. Jadi bukan engineering yang technical, mechanical, tapi lebih ke food processing. Terus sekarang bekerja sebagai sales gitu ya, Director of Sales and Marketing. Nah, kalau dari keluarga Mbak Merisia nih, yang pastinya dari dulu udah punya dong perusahaan ini, udah punya PT ini yang mungkin dulunya belum sebesar sekarang, yang belum terkenal di seluruh dunia gitu ya, belum jadi high end. Nah, bagaimana keluarga Mbak Merisia saat itu memandang pendidikan gitu? Kenapa dari awal tuh tidak diarahkan nih ke furniture gitu ya, atau lebih tadi ke arsitek gitu? Mungkin akan lebih berkaitan nih dengan bisnis sekarang gitu. Tapi kenapa ke food processing nih Mbak Merisia? Bagaimana sih pendidikan yang ditekankan oleh keluarga dan bagaimana Mbak Merisia sendiri melihat pendidikan-pendidikan Mbak Merisia dengan pencapaian saat ini? Memang saya setuju sekali sih bahwa pendidikan is very important, especially for women ya. The girls now this harus memiliki pendidikan setinggi-tingginya ya, mungkin sebanding dengan all the men. Tetapi memang somehow itu memang aliran keluarga itu memang dari ayah ibu tidak memaksakan kayak memang juga tidak mengarahkan tapi juga tidak memaksakan. Jadi mau menjadi apa gitu. Nah, waktu itu saya sendiri memang kuat ini di IPA. Kebetulan di Loyola kan mengambilnya IPA. Jadi terbayangnya itu engineering. Nah, tetapi saya tuh saat ini ya memang menemani anak putri saya juga yang kebetulan SMA 1 dan baru kemarin ini seminar mengenai apakah penjurusannya mau mengambil IPA, IPS atau gabungan dari Science and Business. Dan tentunya ternyata zaman sekarang itu sudah jauh lebih maju. So it's really possible to take math, physics, kemudian computer science, tapi kemudian nggak ngambil chemistry, tetapi mengambil bisnis seperti itu. Jadi mungkin kalau pada saat itu ya itu sudah yang terbaik yang terpikirkan ya mungkin ya karena ayah itu kebetulan insinyur jadi dia percaya bahwa being an engineer it will develop your logic. As simple as that sih. Terus saya juga menjalaninya, saya juga no regret. Tapi memang di akhir-akhir tuh saya tuh ada keinginan ke desain tuh sebenarnya udah ada ya. Ya nggak apa-apa, maybe another life. Atau maksudnya sekarang saya memang membantunya lebih dari sales, dari marketing, dari processing juga di pabrik jadi tahu. Jadi sebetulnya juga ada advantage-nya. Kalau mungkin saya dulu menjadi arsitek dan interior kan mungkin menjadinya bidangnya di segi desain. Dan untuk saat ini kita mendapat bantuan dari tim yang professional interior designer and architects and they are all like helping us so much in developing this business. Saat ini Sani Harto kan memiliki showroom juga yang di Jakarta, di mana kita menjual retail furniture dan juga dapat menerima pesanan. Jadi misalnya Bapak Ibu memiliki rumah yang ingin didesain oleh kita ada tim interior designer intern Sani Harto.
yang dapat membantu. Tapi tentunya banyak rumah mewah memang sudah memiliki interior designer dan arsitek yang high-end juga untuk Indonesia. Jadi kita hanya harus bekerja sama dengan mereka, memberikan masukan, kemudian make sure that the furniture will last, kuat ya secara konstruksi, juga finishingnya cocok, warnanya seperti itu. Jadi itu memang kombinasi. Jadi pendidikan is very very important, I would say, especially for women these days. Oke, jadi karena ada pengalaman dari orang tua gitu ya yang membuat mereka kayaknya menginspirasi, ini anak saya nggak apa-apa deh di engineering karena logiknya pasti akan terbentuk nih di sekolah engineeringnya sendiri. Walaupun akhirnya banyak ini ya seperti cross major, tapi tetap bisa beradaptasi begitu ya, Mbak Merisia ya. Dan juga kalau yang di Sani Harjo sendiri itu sudah ada, Sani Harto sendiri sudah ada memang tim-tim yang merupakan desainer untuk high-end produk dan untuk interior yang memang ditujukan kepada orang-orang yang memang ingin membangun rumah mereka sesuai dengan keinginannya mereka. Begitu. Oke, kita kembali membicarakan nih tentang bidang yang Mbaknya geluti ya, di bidang high-end quality furniture gini. Karena kita sekarang lagi ngomongin tentang extraordinary woman, kesetaraan gender, gini. Kita mau nanya dulu deh sama Mbak Merisia, ada nggak sih kayak ketidaksetaraan gitu ya, atau Mbaknya ngerasa sedikit kayaknya nih kalau perempuan kurang diterima nih di bidang high-end furniture ini, atau apalagi ini kan kita bisa bilang mebel ya kalau bahasa Indonesianya ya, yang sederhananya gitu. Nah biasanya mebel ini kita kalau mebel tuh kepikirannya pasti dominasinya laki-laki gitu ya, cowok gitu. Nah, kalau Mbaknya sendiri bekerja di bidang ini, bekerja di bisnis ini gitu, ada nggak stereotip-stereotip yang pejoratif atau ada seperti diskriminasi yang dirasakan gitu sebagai perempuan yang bergelut di bidang furniture sendiri? Boleh, silakan Mbak. Iya, mungkin kalau agak canggung itu awalnya ada, karena terus terang kan memang kita perempuan ya, kadang-kadang kalau ke proyek itu, jadi pada saat kita memiliki proyek perumahan di Jakarta, pada saat kita ke proyek itu memang kita betul-betul meeting dan dikerumunin all men seperti itu ya. Jadi memang pada awalnya tuh canggung tentunya ada, juga pada saat pertama mengalami adaptasi bekerja di Amerika, kemudian bekerja di Indonesia, terus mungkin ada sedikit yang sweet-sweet gitu kalau kita lewat gitu juga kaget juga sih, maksudnya nggak enak juga sih sebetulnya, it was quite bothering gitu. Tapi kemudian ya dengan perjalanan waktunya memang sudah nggak dipikirin ya mungkin ya lebihan ya. Dan kita juga hanya lebih kayak pembuktian diri juga. Awalnya sih sebetulnya contohnya saja Sani Harto itu kan dulunya pada saat ekspor itu OEM, jadi namanya itu nggak keluar, Sani Hartonya nggak keluar. Nah kita tuh awal saya dan kakak saya juga lulusan dari Carnegie Mellon, kita berdua putri seperti itu, kalau pameran itu kita memang terus mempunyai visi untuk mengembangkan Sani Harto dengan brand kita sendiri, dan kebetulan memang dari ayah dan uncle ya, om-om itu memang tidak hesitan dengan ide-ide kita. Jadi kebetulan kolaborasinya bisa jalan, dan kita juga sangat berterima kasih sebetulnya. Saya merasa bahwa kita itu tidak dilihat sebagai perempuannya, tapi sebagai pemikirannya. Oleh karena itu, seperti itu, saya rasa Sani Hartonya itu bisa berkembang untuk brandnya, di mana pada saat kita ekspor ke luar negeri maupun di Indonesia itu kita sebagai manufacturer dan brand itu sendiri sebetulnya mungkin nggak ada loh, bahkan biasanya itu kalau manufacturer ya hanya produksi saja, kalau distribusi ya mereka punya kantor, kemudian punya pabrik, terus mereka melakukan quality control, kemudian mereka menjual. Dan juga sebagai retailer yang mempunyai showroom itu banyaknya ngambil dari pabrikan, tapi bukan, kalau kita itu memang integrated jadi satu, menjadi manufacturer-nya, juga mengurusin distribusinya, juga kita memakai brand sendiri. Jadi itu memang menjadi kebanggaan Sani Harto, menjadi kebanggaan tersendiri. Tapi memang saya sangat tekankan ya, sepertinya tuh memang kayaknya walaupun perempuan atau laki-laki sekarang itu getting better, I think, as long as
bukan di-compare secara fisik ya. Kalau secara fisik sih kita kalah ya, mungkin kita secara kekuatan seperti itu kalah, tapi hopefully kita sebagai women itu secara mental dan juga pemikiran itu nggak kalah. Jadi bisa diterimanya quite equal sih, hopefully ya. Saat ini sih saya berusaha pede-pede aja, cuma nggak tahu juga kalau di society ada pemikiran apa gitu. Cuman ya saya kalau bisa sedikit memberi arahan ya mungkin we have to be confident with what we can do, and of course harus belajarnya itu yang lebih penting lagi. Oke, jadi budaya kerja dan pemikiran juga di perusahaan adalah perempuan tidak dilihat sebagai fisik ya kan, dan tidak ada diskriminasi juga, tapi bagaimana dilihat dengan pemikirannya. Dan we have to be confident as a woman ya, kayak kita tidak hanya dilihat sebagai wanitanya aja, sebagai gender, tapi bagaimana kita mampu beradaptasi dan berpikir juga beradaptasi dengan dunia kerja kita gitu. Bagus banget nih dunia kerjanya pastinya ya kan, tetap memandang positif nih wanita-wanita yang bergelut di bidang yang memang mayoritas dipilih oleh laki-laki seperti itu. Nah ini mungkin setelah ini kita ada sesi tanya jawab ya buat para peserta, karena waktu kita juga nggak banyak teman-teman. Jadi yang ada di kolom chat atau yang dari di Allianz Francaise ya di auditorium yang ingin bertanya boleh. Nah ini saya ingin bertanya, tadi kan udah ada perannya dalam dunia pendidikan, terus peran di dunia profesional ya, bagaimana mengenai pendidikan, bagaimana di dunia furniture, di dunia di perusahaan Mbak Merisanya sendiri. Nah sekarang sebagai seorang wanita, sebagai seorang wanita ini kan kita bisa mengerti bahwa seorang ibu, seorang wanita, seorang istri itu sudah menjadi satu kerjaan yang full time ya. Kita bahkan kayak sulit banget membagi waktu bahkan untuk diri sendiri. Nah kali ini kita harus membagi waktu bagi dengan pekerjaan yang notabene-nya ini pekerjaan yang memang membutuhkan energi yang luar biasa, karena cakupannya bukan hanya regional, nasional, ini bahkan internasional gitu. Nah, jadi saya mau bertanya nih kepada Mbak Mary yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi wanita-wanita karir juga ya. Bagaimana sih menyeimbangkan kehidupan, membagi waktu, bagaimana tetap bisa menjadi seorang ibu. Tadi saya dengar juga Mbaknya sempat mendampingi anak ya untuk pemilihan jurusan yang detail-detail seperti itu. Nah, bagaimana Mbak Mary sendiri membagi waktu dan menyeimbangkan perannya sebagai seorang ibu, istri, sebagai diri sendiri wanita dan juga di dunia profesional? Bagaimana ya? Saya juga jadi bingung. Intinya sih I'm just doing it and learning as I go. Awalnya sih memang menjadi keputusan untuk bekerja. Itu memang intinya sudah diputuskan dan kebetulan memang saya didukung oleh suami. Jadi itu such a big privilege ya, karena memang nggak dilarang seperti itu. Itu sangat membantu. Dan kemudian setelah saya bekerja, memang pada prosesnya kan tentunya kita still doing our best as a wife yang continuously happening every day, dan juga as a mom. Jadi memang cuman berusaha membalance. Kalau mungkin pengalaman sedikit sih memang kenyataannya ya pada saat kita sangat fokus dengan pekerjaan, kemudian kita merasa oh anak kita mungkin si A atau si B gitu ada keluhan apa dari sekolah, ya kayak orang banding setir gitu, kayak langsung oke ini kayaknya wake up call gitu, kayaknya memang anak itu harus lebih banyak waktu yang di-spend. Kemudian ya kita melakukan penyesuaian yang mungkin nanti dibicarakan kembali dengan keluarga. Tetapi pada saatnya di mana kayaknya ini memang bisnis harus di-push, kalau nggak di-push ya nggak maju-maju ya intinya. Jadi nanti ke arah situ, nanti terlalu kecepatan lagi, nanti memang mendapat panggilan lagi kayak gantian suaminya yang mungkin ada protes dikit, atau sebetulnya dia nggak pernah ngelarang, tapi kalau kadang-kadang he says something itu it's already a sign gitu. Jadi kayak saya langsung kayak oh gitu ya, oke gitu. Kayak kadang-kadang saya bener-bener sampai pernah ada event gitu saya ya cancel gitu karena kayaknya ini udah dia nggak happy gitu.
kadang-kadang itu juga di dalam tuh nanti kalau pada saat saya cancel gitu, saya pernah tuh kayak beberapa kali lah pernah deh seperti itu. Sabtu Minggu saya di rumah pun dengan anak-anak, itu ya sebetulnya perutnya nggak enak sih, kayak sebetulnya kan badannya pengen ada di mana gitu. This is real story sih sebetulnya seperti itu. Jadi it's really a struggle. Terus kalau anaknya tuh misalnya kayak ada anak kan tentunya even kita udah support pun pasti juga perjalanannya kan mereka akan mengalami challenge-nya mereka sendiri. Tapi kan kita sebagai orang tua kan pasti kan kayak nggak rela ya, kayak maksudnya sedih lah ya kalau anaknya sedih gitu. Nah jadinya nanti kita kan kayak, oh am I a good mom? Have I done the best I can? Those questions itu keep popping up sih terus terang. Jadi ya it's still a struggle kalau mau ditanya sih. Saya sih merasa masih just keep doing it very near from perfect, nggak perfect banget dan masih doing it in all aspect, even nggak cuman sebagai istri dan ibu dan juga karir ya, karena kita kan ada juga tuntutan sosial, we want to please people, and then invitations from the society yang kita juga harus try to balance, terus juga being a daughter, it means to the parents, and also being a daughter-in-law gitu kepada mertua-mertua saya. Ya mungkin sedikit itu share, saya nggak tahu sudah menjawab atau belum bahkan. Ya, sudah menjawab sih. Sepertinya itu pertanyaan dan struggle for all women yang memilih untuk berkarir dan menjadi seorang ibu. There will always be a struggle. Dan kalau saya lihat tadi mbaknya pastinya tahu how to set the priority. Jadi kalau memang harus diprioritaskan keluarga dulu, oke, saya akan kembali ke keluarga dulu, walaupun hati dan pikirannya kayaknya I shouldn't be here, but I have to be here. So it's just a normal thing, yeah, for women. Maybe for all of the women that blames themselves for being a working mother, this happens to all of mother all over the world kayaknya ya Mbak ya. Saya rasa Mbak Merisha setuju kalau tidak ada yang sempurna, kita tidak pernah merasa sempurna dengan semua peran yang kita lalui ya, yang kita lakukan. Tadi mbaknya sebagai peran baik sebagai menantu, sebagai seorang wanita yang memang ada di dunia sosial, kita akan tetap melakukan yang terbaik. Nah, ini kita sudah ada menerima pertanyaan baik dari kolom chat yang bisa dilihat oleh semua ataupun dari yang chat langsung ya ke admin. Nah, ini saya ada yang langsung ke admin dulu ya, Mbak. Ya, ini pertanyaannya adalah ini kan Mbak Merisha ini kan yang pastinya anaknya juga sudah masih akan melanjutkan pendidikan, terus bisnisnya juga berjalan dengan lancar, dan pendidikan juga sudah yang pastinya yang menyelesaikan di luar negeri. Kalau dari Mbak Merisha sendiri ada nggak masih target-target yang ingin dicapai gitu di bidang yang saat ini, atau ada nggak di bidang-bidang lain yang, aduh kayaknya kemarin pengen belajar desain lagi deh biar bisa ikutan nih menjadi interior desainnya atau menjadi tim di desain perusahaan sendiri, atau ada pencapaian-pencapaian lain yang mbaknya ingin capai? Sebetulnya masih sangat banyak ya, karena perusahaan itu kan sifatnya kan an ongoing process, so it's really a cycle, so we just have to keep doing it. Pada saat ini memang kita sendiri sebetulnya awalnya kan waktu awal pandemi itu kita mungkin masih sangat ramai dengan ekspor, tetapi kemudian yang sampai kebetulan Pak Jokowi itu sempat mampir nih, cerita sedikit aja ke Sani Harto, so it was such a privilege. Tapi kemudian di akhir pandemi itu hotel itu terutama berkurang ya jumlahnya di dunia, hotel yang buka maupun yang renovasi itu berkurang. Sehingga order-order di perhotelan itu bisa dikatakan berhenti total atau mungkin tertinggal 10-15% seperti itu, jadi sangat sedikit. Oleh karena itu kita berusaha adjust, kita masuk penetrasi ke rumah tinggal mewah di Jakarta. Memang kita sudah banyak ini melakukan rumah tinggal juga, ada beberapa klien kita yang di luar negeri rumahnya malah dikerjakan oleh Sani Harto. Tapi kita memang mau fokus dan melalui channel showroom yang kita miliki di Jakarta, kita juga memasuki
ingin mendapatkan skup perumahan mewah di Indonesia. Dan itu kita kerjakan. Jadi saya rasa itu nanti dunianya akan gerak terus dan kitanya tuh juga harus adapt-nya cepet banget. Jadi kayaknya tuh PR-nya nggak akan selesai. Dan bahkan rasanya masih kurang banget sih kalau sekarang. Kita pengennya tuh mungkin saya pengennya tim itu juga bisa bekerja lebih independen. Tim-tim di Sani Harto itu juga lebih merasa memiliki sehingga mereka itu juga mungkin memikirkannya dari segi ownership sehingga mungkin semua bisa berpikir bersama untuk kebaikan perusahaan. Kalau goal di pekerjaan itu masih banyak sekali Bu, terus terang kalau boleh jawab masih jauh gitu. Saya pengennya kalau bisa ya autopilot, tapi itu yang angan-angan yang nggak tahu bisa tercapai atau enggak. Dalam arti mungkin kita lebih sebagai memberikan suggestion, tapi nggak terlalu yang daily act karena saat ini kita sendiri itu masih sangat day to day basis, bahkan masih sangat menyemplung gitu. Jadi kayaknya itu kalau mungkin ke depannya bisa didelegasikan agak lebih sehingga mungkin bisa lebih baik jalannya performa di perusahaan. Kemudian kalau untuk pribadi sendiri tentunya saya sih pinginnya bantu anak-anak nemuin passion-nya ya. Karena anak saya 3, saya juga inginnya dampingin mereka tuh nemuin passion-nya. Jadi mereka itu becoming a successful human being and happy. Intinya happy lah. Saya juga nggak pernah nargetkan kayak juara 1 atau apa, itu saya nggak pernah nargetkan. Amazingly itu memang dengan perjalanannya sebetulnya when they realize themselves itu better karena pada saat mereka mau niat sendiri itu juga bisa niat gitu. Tapi kalau belum niat ya masih pusing gitu. Gimana nih caranya biar anaknya lebih niat gitu. Untuk terutama sebagai istri dan anak-anak akan continuously seperti itu, just trying to be the best for them and there is no definition to it. Untuk mungkin personal goal saya sih try to be healthy. I do run, I run a lot actually. Saya sempat yang akhir 2022 itu saya half marathon di Borobudur, which was very beautiful. Kemudian Agustus yang lalu tahun 2023 saya completed 42 kilometer for marathon. Actually goalnya itu waktu itu hanya karena saya 42, saya pengen selesai maraton di umur 42 gitu. Quite silly sih. Saya inspirasinya tuh saya ketemu dengan seorang mentor ya. Tante Yuli saya panggilnya, dia yang punya 3J sport clothes. Dia itu lari 62 kilo pada saat dia umur 62 tahun. It's not the duration sih, it's just the amazingness that she could be that healthy gitu. Terus saya coba nih karena pandemi agak lama dan kita punya waktu lebih, kemudian saya coba lari dari 5 kilo, 8 kilo, 10 kilo, 15 kilo ya. Tapi on the process sih, it was a lot of struggle actually to reach there. Right now I'm just trying to be healthy. I do go to the gym almost every day if I can, or kalau nggak travel, atau kayak tadi pagi saya skip terus terang karena saya tadi pagi nonton putri saya yang kedua tanding basket di sekolah. Ya, just try to balance gitu aja sih. Tapi kalau cita-cita sama goalnya masih banyak gitu. Not that Banyak ya. I'm very very grateful, but there are a lot of things to do still. Oke, jadi masih banyak banget tadi ya untuk goal perusahaan yang pastinya untuk tetap membantu mencari passion dari anak-anak dan juga yang terakhir tadi untuk keep healthy. Menarik sekali ya, maraton 42 km. Kok saya lari 1 kilo aja kayaknya ini 42 kilo ya. Luar biasa sekali gitu ya. Saya rasa nggak semua orang itu butuh konsistensi, komitmen, dan dedikasi yang luar biasa ya untuk bisa maraton 42 kilometer gitu. Nah, ini kita udah ada pertanyaan lagi di kolom chat. Saya akan bacakan ya sebelum mungkin kita akan diskusi kurang lebih 5 menit lagi karena kita bahkan udah di luar waktu. Yang di offline juga boleh nanya ya, teman-teman ya yang mau nanya dengan Mbak Mary Sia. Ini udah 70.000 orang nih yang datang, jadi boleh nanti bertanya ya. Ini pertanyaan dari Bu Pogi ya, mungkin ini pertanyaan Bu Pogi sangat detail nih. Mbak Merisya, boleh sedikit aja buat anak-anak yang sedang sekolah atau yang ingin bekerja di bidang manufacturing furniture. Apa sih yang perlu difokuskan untuk menjadi ahli di bidang itu? Jadi ini lebih ke pekerjaan sepertinya ya, ke opportunity pekerjaan di bidang high-end furniture. Kira-kira
kalau dari pengalaman Mbaknya ya memiliki handle perusahaan di bidang ini yang lagi butuh untuk difokusin tuh apa sih Mbak? Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini sebetulnya sih saya sendiri ya personally percaya sekolah itu bagus, sangat penting maksudnya. Kemudian tapi yang lebih penting juga itu pengalamannya waktu sekolah. Karena ternyata itu pada saat kita sekolah itu kan kita mengalami konflik, kita juga harus menyelesaikan masalah dengan tim kerja kelompok kita ataupun menyelesaikan project yang mungkin deadline-nya juga nggak make sense. Nah, pada saat kita di titik itu susah, kita harus berkomunikasi dan kita survive dan tetap resilient ya, berhasil menyelesaikan itu yang kayaknya menjadi modal yang bisa dipakai di dunia kerja. Saya rasa mau bidang apapun ya, misalnya kalau di Sani Harto, kalau untuk produksi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu anaknya mau ke produksi di high-end furniture gitu ya, mungkin industrial engineering would be very good. It gives knowledge about how the operation, seperti itu, struktur. Tapi kemudian kalau sales sama marketing nih, sales sama marketing udah lain lagi kan, udah perginya ke bisnis, jadi ngambil bisnis. Kemudian kalau bidang IT-nya di perusahaan kan juga sangat penting untuk sinkronisasi dari teknologi ini. Jadi mungkin kan computer science dan per-IT-an itu juga sangat dibutuhkan. Dan tentunya memang karena ini di dunia desain, interior designer, and architecture is a must. Itu kalau kita hiring itu udah kayak salah satu ini ya apa namanya benchmark lah, terutama yang bekerja di project untuk membantu kita menyelesaikan project-project ini karena mereka minimum harus bisa membaca gambar, sedikit banyak mengetahui AutoCAD bahkan SketchUp, dan yang lately memang tim desain ini udah ekspektasinya tinggi ya, bisa 3D, bisa melakukan model-modeling seperti itu, dan kedepannya memang sangat hebat, nanti bahkan bisa kayak sebuah ruangan hanya virtual, mau didesain seperti apa. Sekarang juga udah ada AI, jadi I guess we have to be better than AI, so kita harus make sure that talent kita itu particularly good, jadi kita dengan bantuan AI, nanti kita bisa ngembangin yang terbaik yang kita bisa kembangin. Tapi harusnya sih nggak takut lah ya dengan AI-nya, tapi lebih make sure we can make use of the technology, the AI, and everything. Jadi kayaknya nggak boleh gaptek. Kayaknya pesan saya nggak boleh gaptek. Dan saya aja gaptek banget, dimarahin sama anak saya, agaan. Mami itu gaptek, harus kayak Dedi, bisa utik-utik, bisa macam-macam gitu. Tapi saya jawab, ya udah saya tanya kamu kan lah. Habis gimana ya? Jadi memang kayaknya nggak boleh gaptek loh. Kita tuh harus belajar terus. Jadi ya mungkin apart from the previous question goal ya saya harus less gaptek juga sih kayaknya. Ya itu mungkin Bu Pogi kalau menjawab pertanyaannya. Finance, accounting juga penting Bu, karena suaranya Ibu belum keluar, saya lanjutin. Belajar finance, accounting untuk keuangan perusahaan sangat-sangat penting juga. Ibu nggak kedengeran loh Bu. Thank you, ya suaranya tadi ada set sendiri ya Mbak Mercy, udah di highlight. Nah jadi tadi selain kompetens dan skill yang memang sesuai dengan bidangnya masing-masing, baik di bidang bisnis, marketing, baru teknologi-teknologi yang digunakan untuk modeling, ada juga tadi saya dengar harus resilient ya, apalagi kita masuk dunia kerja yang memang membutuhkan pressure yang cukup tinggi dengan kualitas yang diminta oleh klien begitu ya Mbak ya. Oke, lanjut. Ini saya mungkin mau nanya kepada yang offline dulu. Ada pertanyaan? Boleh? Iya, boleh. Ke kameranya bisa di zoom, bantu. Iya, langsung ya. Kita lihat untuk mana, Bala. Nah, ya. Siapa nih yang mau nanya? Oke. Asera. Oke, iya. Nah ini salah satu skill yang dibutuhkan ya, kemajuan teknologi. Monggo, yang Asera ya, yang ingin bertanya. Silakan Asera. Ya, kedengeran. Oke, udah kedengeran Asera. Monggo. Kan Ibu Lucia sebagai seorang wanita yang mempunyai kebiasaan secara positif gitu ya, dalam artinya memang sudah disupport oleh keluarga dan memang melanjutkan bisnis. Namun kalau saya lihat di masa kini banyak wanita yang punya privilege, namun mereka memutuskannya untuk mengambil privilege sebagai bersenang-senang gitu.
melainkan dijadikan sebagai fondasi untuk berkarir gitu. Nah, kalau akuntansinya kan berbeda, mengambil privilege dan menjadi fondasi untuk semakin berkarir dan berkembang gitu. Nah, terus apa gitu motivasi Ibu supaya bisa menjadi selamat akhir seperti ini? Oke, mungkin Mbak Merisya agak jauh ya kedengaran suaranya, nggak apa-apa, saya ulang pertanyaannya. Jadi ya Sarah tadi sempat bertanya, ini salah satu tim guru kita di Alliance Proses Medan ya. Jadi pertanyaannya banyak nih, kita kan tadi udah ngobrolin sebenarnya, Mbaknya juga udah highlight bahwa Mbaknya ini sebenarnya privilege dalam artian memang punya resources yang dibutuhkan untuk pendidikan, untuk perusahaannya sendiri gitu. Namun banyak nih wanita-wanita yang privilege-nya digunakan untuk having fun dan memang nggak ada goal jatuhnya. Nah, kalau Mbaknya sendiri kan ini memilih untuk mengembangkan perusahaan keluarga, untuk mengembang dan pastinya ada beberapa kegiatan relawan dan yayasan yang dibuat sendiri gitu kan. Nah, apa sih motivasi Mbak Merisya sendiri untuk dapat melakukan ini semua? Untuk mencapai pencapaian yang memang Mbak Merisya capai untuk saat ini. Jadi maksudnya untuk saya memotivasi atau pertanyaannya saya bagaimana saya mempunyai motivasi ya pertanyaannya ya? Gimana Sar? Bagaimana punya motivasi? Ya, bagaimana memiliki motivasi ini Mbak? Memiliki motivasi. Oke, thank you ya pertanyaannya. Saya juga sangat berterima kasih dengan semua yang hadir hari ini. Bagaimana memiliki motivasi ya? Jadi saya tuh memang mungkin ekstrovert juga sih. Jadi saya memang dari kecil itu memang saya tuh suka terlibat. Saya juga lumayan rajin kayak ikut organisasi. Jadi saya tuh memang make sure that I belong to a society. Jadi kayak mungkin kayak OSIS seperti itu tuh saya memang tertarik ya dari dulu ya. Tapi memang maksudnya dengan perjalanannya itu memang pasti ada jatuh bangunnya. Jadi banyak waktu saya juga kayak pengen give up mungkin ya kalau istilahnya. Nah kalau untuk motivasi ya kembali lagi sih saya cuman kembali lagi ke goal-nya. Sebetulnya kalau kita itu women kan mungkin agak susah ya kadang-kadang. Jadi goal-nya itu apa gitu. Kalau memang goal-nya udah kita rinci, terus habis gitu kita pikirin ini benar-benar dari yang kita pinginin itu yang make sense tuh yang mana gitu kan, nggak semua goal juga make sense. Jadi yang make sense yang mana, terus kita narrow down yang make sense, karena make sense untuk future kita gitu ya, maksudnya untuk long term kita sendiri. Kemudian dari goal-goal itu ya mungkin baru di breakdown into small steps, gimana caranya biar bisa mencapai seperti itu. Nah, kalau gimana motivasinya ya kalau selama itu sudah dicanangkan sebagai goal, ya akan terus tidak menyerah. Kalau saya pribadi seperti itu, walaupun ada hari ya udah saya benar-benar capek, nggak kayak mau nyerah sih terus terang juga ada lah those days it's there. Jadi ya saya in the morning ya wake up lagi dan kembali lagi okay, this is the goal, I have to do it. Tapi memang kayaknya yang saya mungkin sedikit bisa share ya, when our body is healthy, itu kayaknya memang akan lebih bagus sih. Jadi mungkin small tips sih kalau yang belum olahraga start dari olahraga. Saya sih agak gambiang ya ini, tapi terus terang kayak 30 minutes of walk every day would be very good. Jadi kita tuh kayaknya pagi udah olahraga, udah ngeluarin endorfin. Jadi pada saat dikerja itu walaupun very stressed out and a lot of problems, kayaknya aduh nggak tahan deh ini atau pusing deh gitu. Kayaknya tuh jadi lebih resilient juga. Jadi mungkin bagaimana motivasi ya saya sendiri sih yang motivasi. And I really believe that it has to be from you. Kalau kaliannya juga nggak keluar keinginannya untuk maju itu memang akan menjadi susah. Even I try to tell people, tapi kalau people-nya itu belum sadar atau belum mau itu juga nggak bisa sih sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa, diulang terus saja, ngomong terus sampai akhirnya when there is a time that person atau siapapun yang kita cintai, yang kita mau pengaruhin itu pada saat momennya pas gitu ya, mungkin ngomongnya harus pas ya, yang saya belajar juga kalau ngomong itu harus asertif, lah itu saya juga harus belajar, nggak boleh ngegas. Jadi agak asertif lah, biar orang tuh tahu kita tuh niatnya baik, kita intensinya baik. Sebetulnya kita ada tenaga untuk ngomongin aja karena kita peduli. Kita tuh peduli, kita tuh sayang gitu. Kalau nggak ngapain sih sebetulnya ngomongin gitu. Cuman kan kadang-kadang kalau terus terang saya curhat gitu, saya terhadap
saya memiliki tim ya, mungkin tim di kantor juga. Waduh, ini Bu Mary cerewet nih atau apa? Saya juga nggak tahu. Mungkin persepsi seperti itu. Atau mungkin saya sendiri juga punya uncle, father, ya bos-bos saya juga gitu. Waduh, susah juga ya nih, idenya nggak masuk ini. Cara pikir kita beda. Jadi ya harus masuk dari si cara A, cara B, terus terang caranya sampai Z. Sampai Z, A to Z gitu. Kalau memang masih nggak bisa ya nanti saya sih comeback-nya ke my core, which is my husband and my sister. So I'm very very happy and thankful for the two of them gitu ya. Ngomong lagi ke mereka, mereka udah tahu sih kalau saya gitu ya. Intinya sih bukan untuk give up ya, intinya untuk just to listen gitu. Mereka listen terus ya, the next day you go again gitu kayak orang. Kayak ya seperti itu sih kalau saya ya ini really like cerita dari hati aja sih. I don't know. Hopefully. Jadi kalau untuk panggilan untuk berkarir dan melakukan yang terbaik itu lebih kayak panggilan jiwa gitu ya Mbak ya. Kadang kita nggak punya alasan yang kenapa ya, kayak ya memang suka aja dunia sosial dan ingin mengembangkan diri juga. Dan tadi kalau untuk memotivasi diri itu kayaknya juga jadi motivasi dan nasihat buat kita semua dan buat saya sendiri ya, lari di pagi hari untuk meningkatkan endorfin gitu ya. That's very hard to do actually. Especially for young women, yeah, sometimes we choose to scroll our phone or just sleep again after our daily or morning activities. So that's great advices for all of us today. Oke, karena waktu kita udah mau habis nih Mbak nih. Oke. Sampai kita tuh juga harus tidur cukup. Jadi saya tuh masih struggling banget nih yang tentang ini, yang tentang tidur. Jadi nggak scrolling atau malah nggak menggunakan waktunya di malam hari ya mungkin yang kalau penting nggak apa-apa tapi kalau nggak penting memang make sure we have to have enough sleep kalau nggak pagi pun mau olahraga ternyata loyo juga gitu terus jadinya ya. Jadi selain olahraga juga tidurnya harus dijaga ya Mbak ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mbak dari salah satu chat kita. Saya gabungkan juga dengan yang ada dari kolom chat yang langsung kita dikirimkan ke saya. Nah, di sini ada apa harapan Bu Mary sih ya untuk perempuan-perempuan Indonesia. Dan kalau ini tadi kan harapan, mungkin ditambah lagi nih Mbak. Pesan-pesannya nih buat perempuan-perempuan di luar sana yang masih berusaha menjadi kalau dibilang extraordinary sepertinya sometimes we don't need to be an extraordinary woman ya. We just need to be an ordinary tapi ordinary di mata kita gitu. Mungkin di mata orang lebih inspiring dan extraordinary. Jadi bagaimana sih pesan-pesan dan harapan serta ya untuk perempuan-perempuan di luar sana khususnya yang sedang berusaha menjadi luar biasa dan memainkan perannya dengan baik. Mbak Merisa. Ya, it's a privilege lah. Saya bisa dipercaya, dipanggil, berbicara di sini. Saya juga nggak punya kuncinya, tapi saya tuh benar-benar berharap di Indonesia ini kan kita memang menjadi negara yang sedang maju ya. Kita tuh benar-benar for biggest country dan hopefully kita tuh benar-benar one day kita ya menjadi Cinanya, Amerikanya gitu, India juga ke arah sana gitu. Jadi kayaknya kontribusinya emang harus dari individu kita masing-masing. Saya sih lumayan percaya bahwa perempuan itu strong ya, very strong. Maksudnya mereka they even give birth and they do a lot of things. Even housewife itu susah banget loh. Maksudnya it's tiring. Sometimes saya kalau satu hari full di rumah dengan saya yang kerja dan campur di rumah, malam tuh kadang-kadang saya sampai berusaha kok ternyata susah banget ya ternyata. So I really heads off to all mothers gitu seperti itu. Dan saya merasa kita tuh pokoknya harus maju sih. Majunya ya pasti bidangnya kan lain-lain. Jadi whatever that contribution that we can do. Kalau memang majunya sebagai istri ya kita we do the best as istri. Kita sebagai ibu ya kita do best as ibu. Kalau kita lagi kerja dan ada bidangnya ya kita akan must do the best sih. Aku percaya do it with your heart. Karena hasilnya tuh nanti nggak akan bohong. Kalau kita nggak ngapa-ngapain nggak ada hasilnya. Kalau kita do something ada hasilnya walaupun kayaknya kecil gitu. Tapi at the end ada hasilnya. Kalau tentang pekerjaan community itu memang agak panggilan mungkin ya atau mungkin maybe it doesn't have to be now especially kalau young itu memang mungkin juga belum ada tenaga untuk ke situ atau mungkin memang belum waktunya gitu. Jadi it's okay juga everybody timing is different kan. Maksudnya
memang ada yang baru terpanggil, ada yang memang terpanggil tapi caranya bukan dengan financial tapi dengan karya, maksudnya support dengan jasa gitu loh, tenaga seperti itu. Jadi whatever that you do is just do it your best gitu. Terus never give up sih, never give up and do it with your heart. Whatever it is, just keep pushing. Karena when you do it, there will be result. No doing, no result. Jadi 50-50, better do it gitu udah. Walaupun gagal daripada nggak ngelakuin. So simple, don't give up, guys. Okay. So, iya. Saya sedikit menyimpulkan tadi ya dari penjelasan Mbak Merisia. Jadi woman is strong. Jadi buat wanita-wanita di luar sana jangan ragu untuk melakukan dan do it with your heart. Jadi walaupun kecil-kecil pastinya nanti akan kelihatan kok hasil-hasil yang kadang mungkin lupa kita apresiasi gitu ya Mbak ya. Padahal orang lain juga melihat kita sudah ada milestone yang kita sendiri mungkin akan lupa nih untuk apresiasi. Jadi lakukan semuanya jangan 50% tapi lakukan 100% dan lakukan semuanya dengan hati. So Mbak, do it all. ini baru inget aja ya. Sebetulnya for the youngs itu tuh sosial media itu kan bagus kalau kita pakai platform sosial media itu untuk misalnya kita memang ada goal, kita mau memasarkan produk kita mau masuk university, kita butuh untuk college application, kita mungkin di bidang pekerjaan kita memang bidangnya sales marketing. Saya sih sebetulnya memang sales sama marketing, jadi saya memang harus ngomong, saya harus di YouTube, kemudian seperti itu. Tapi sebetulnya itu be careful gitu. Kalau memang itu bukan sesuatu yang baik untuk kita tuh lebih baik ditaruh loh. Saya tuh I believe that gitu. Karena what you see is actually not truly what they do, not everything that they have gitu. Kalau yang dimasukkan kan pasti yang positif, yang bagus. In a way sometimes pencapaian seperti itu. Jadi be careful with the jealousy feeling juga. Saya kalau boleh pesen sih, I don't know if it helps or not, if I'm being nosy kayak mami-mami gitu. Tapi jangan pernah jealous sih dengan kayaknya oh that person tuh achieve so much, kemudian oh si ini udah ini ya, oh persiapannya mau kuliah udah ini ya, oh mau pekerjaannya gila ya, dia umur segini udah bisa segini, bahkan bisa menghasilkan segini gitu. Tapi kita we never know everyone struggle sih. So terus terang, just mind your own business, do your best, just focus on yourself gitu. Asal bosnya bukan selfish ya, tetapi keep up with your own goal gitu, secara baik. Believe in that, because without prayer there is nothing. So we have to keep praying also for his. Okay. That's a very interesting topic actually because while we're talking about social media, there are a lot of discussion. Of course, because we are a young generation, kayaknya yang nonton juga di sini rata-rata masih muda begitu ya. Jadi social media somehow they only show the best side of their life. Jadi kalau memang banyak buruknya ditinggalin aja gitu ya. Kalau memang masih ada yang bisa kita keep working on ourselves untuk mencapai apa yang kita mau dalam hidup atau mencapai pencapaian-pencapaian dengan menggunakan sosial media nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita juga struggle dengan self confidence dengan hidup kita gitu ya, terus melihat sosial media it doesn't help and it doesn't bring anywhere, so just leave it gitu. Mungkin ini dari perspektif Mbak Mary ya yang generasi baby boomers ya Mbak ya. Mungkin kalau kita dari yang generasi Gen Z, Gen Strawberry, yang millennials itu kan mungkin memandang sosial media masih sebagai hiburan, tapi benar sosial media itu ada beberapa sisi yang memang kita juga harus aware apakah it brings us somewhere or not gitu ya. Well, I think that's all from today. Ya, Mbak Mary, silakan. Just have to use it for something positive. Kalau maksudnya nonton YouTube untuk knowledge, very good. Jadi ya keep doing that. It's nggak ngomong ninggalin sih, tapi just use it for your own use. Oke, jadi kalau untuk entertainment atau untuk nambah endorfin ya sedikit atau education, it's okay. Tapi kayaknya jarang deh Mbak sekarang yang cuma untuk education ya. So be wise about what you watch and what you post on your social media. Okay. Ya, Mbak. Ya. Halo. Halo. Okay. Well, thank you very much Mbak Merisia Enggal Harjo untuk waktunya yang
luar biasa udah mau share ke kita, walaupun ini pasti sibuk banget dengan semua kegiatannya, dengan kegiatan di pekerjaan dan sosialnya juga aktivitas di rumah. Terima kasih sudah meluangkan waktu kita yang harusnya 30 menit tapi hampir 1 jam ya sekarang ya Mbak ya. Terima kasih, kita banyak belajar dari Mbak Mary yang sudah punya pengalaman di bidang profesional pendidikan dan pastinya menjadi seorang wanita yang juga seorang ibu. Dan kita nggak bilang from ordinary ya, tapi Mbaknya memang extraordinary woman untuk menjadi wanita yang luar biasa di hidupnya dan memainkan perannya di keluarga, di pekerjaan, dan di pendidikannya, Mbak. Thank you very much, Mbak Mary. Terima kasih banyak. Ini di Semarang lagi hujan, lagi panas atau gimana nih, Mbak? Sangat panas ya. Pada semua yang sudah memberi kesempatan dan juga yang mendengarkan pada hari ini. Semoga feel free to reach me also. Salam kenal juga untuk semuanya. Terima kasih. Sama-sama, boleh nanti kita akan share ini ya Instagramnya Mbak Mary di kolom chat ya. Yang mau keeping up, follow up atau mau nanya-nanya Mbak Mary untuk lebih lanjut, boleh nanti kontak di Instagramnya Mbak Mary. Oke, saya kembalikan ke rekan saya untuk Mbak Riza yang akan berbicara nih, ngobrol lagi dengan pembicara kedua kita. Ini penyanyi dan YouTuber ya. Kalau tadi kita ngobrolin dunia marketing dengan Mbak Mary, ini penyanyi dan YouTuber, ada Khairia Tandia. Khairia ya. Saya dari Arab, jadi maunya kayaknya pronunciation-nya bener gitu ya. Ya, Khairia yang udah bareng bersama kita. Nah, ini udah ya cantik banget ya. Oke, saya akan berikan podium yang di tempat duduk ini. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Mary, buat teman-teman yang udah gabung online offline. Kita akan kembali ke pembicara kedua kita. Silakan Mbak Riza. Oke. Terima kasih Mbak Hidayah sudah mempersilahkan waktu untuk saya. Oke, saya terharu banget ya mendengar cerita Ibu Meresia. Saya sebenarnya tidak punya motivasi nih. Sekarang jadi termotivasi. Semangat, harus semangat. Ya, semangat. Harus jadi extraordinary woman ya, Bu. Oke. Nah, speaker kita yang kedua ini adalah wanita muda cantik dan sangat cantik ya, penyanyi sekaligus content creator di Instagram dan YouTube juga ya, YouTube juga. Sedikit fun fact tentang Khairia. Khairia ini menyelesaikan pendidikan S1-nya di UPH Medan. Oke, UPH Medan. Dan dia juga pernah jadi guest performer ukulele di perwakilan Indonesia di Kuala Lumpur. Wah, luar biasa nih. Luar biasa. Terus juga udah dapat Silver Creator Award dari YouTube dengan subscriber 141K ya, 141.000. Wah, luar biasa ini. Kamu sejak kapan? Buat YouTube? Semenjak COVID sih. Oh, semenjak COVID. Oke. Ini penontonnya, audiens bisa dengar suara Khairia nggak? Dengar? Nggak dengar nih. Kalau nggak ini kita. Oke. Dan juga Khairia ini relawan ngajar anak-anak. Oke, saya akan bersama Khairia di sebelah sana ya. Oke, saya di sini. Suaranya kedengaran nggak ya? Dengar. Halo. Ada suaranya? Apa ada suaranya? Dari AF Semarang bisa dengar nggak? Dari AF Semarang bisa dengar? Bisa. Oke, bisa. Kedengeran jelas ya? Jelas. Oke, lanjut ya. Jadi selain sudah mendapatkan Silver Creator Award YouTube, Khairia ini juga Khairia susah ya namanya. Khairia. Ya, Ria. Oke, sorry. Oke, Ria ini juga relawan mengajar anak-anak di
di Iya. sekolah, Di volunteer. di volunteer di desa-desa ya, Iya. di desa-desa terpencil. Dan juga suka masak nih, bareng dengan lansia-lansia yang ada di panti jompo. Luar biasa, selain wajahnya yang cantik, hatinya juga baik Aduh, banget makasih, ya. Kakak. Jadi Oke, jadi Hairia lagi. Ria, oke. Jadi Ria akan mempresentasikan tentang wanita di era digital. Jadi ini menarik sekali ya. Kadang-kadang kita ini kan wanita-wanita ini suka menghabiskan waktu scrolling sosial media, lupa waktu. Kita lihat makeup yang lucu-lucu. Hairia lagi kan, Ria, aduh lupa Ria akan mempresentasikan tentang wanita di era digital. Oke. Atau sebelum itu mungkin Haira mau memperkenalkan diri dulu tentang mungkin ada yang mau ditambahin. Ya, halo semuanya. Terima kasih Kak Riza atas kata pengantarnya tadi. Ya, seperti yang sudah di-mention, nama saya Khairia. Ya, panggilannya Ria. Nah, jadi saya sekarang ini berumur 27 tahun. Dan selain membantu usaha keluarga, saya juga rutin mengupload video tutorial ukulele. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau belajar ukulele, boleh nih pantau channel saya. Terutama kalau misalnya suka lagu K-pop atau gimana gitu, ya banyak di situ banyak. Iya, jadi kebetulan dulu saya juga sempat les Prancis di sini di AF Medan, dan jadi ya emang suka aja sih dengan vibes-nya di sini semua. Dan terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing pada Women's Day hari ini. Oke, mungkin kita langsung saja mendengarkan Ria presentasi tentang wanita di era digital. Mungkin ya. Yap, AF Semarang boleh tampilin. Oh, gambarnya blur. Oh, mungkin Ria bisa di sini deh. Oke, baik. Dari AF Semarang yang nampilin. Bentar ya. Nah, sudah. Nanti kamu kalau mau next silakan. Nanti mereka ini dari AF Semarang. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman para hadirin yang sudah hadir offline dan juga yang sudah menonton online. Nah, Happy Women's Day kepada kita semua, para wanita-wanita cantik dan luar biasa. Ya, jadi saya hari ini akan membahas tentang wanita di era digital, ya, terutama sosial media sih, karena zaman sekarang ya semuanya udah berbau digital ya kan? Ya, ini adalah wajah saya dan nama saya ya. Boleh dipantau ya, salam kenal semuanya. Nah, tak kenal maka tak sayang ya. Nah, jadinya siang ini saya akan lebih membahas tentang sosial media yang selama berapa tahun terakhir ini ya, bisa dibilang selama 10 tahun terakhir ini sosial media itu sangat booming ya, sangat booming semua. Masih ada nggak sih kayak punya kenalan itu yang kayak sama sekali nggak punya sosial media? Ada nggak teman-teman? Enggak kan, semuanya pasti ada main, maupun kayak WA atau apa gitu, tuh ada semua kan. Jadi emang semuanya itu, dunianya itu udah sosial media semua. Tapi adik-adik, kayaknya adik-adik nih ya, atau kakak-kakak ya, adik-adik kayaknya ya. Mau nanya dong kakak, kalian pernah ngalamin nggak sih, dulu itu pakai internet itu, untuk hubungin internet, kita itu harus colok ke telepon kabel. Kalian pernah ngalamin nggak? Enggak ya kayaknya. Pernah ya. Kita seumuran. Iya kan. Kita dulu kayak gitu loh adik-adik. Segitu susahnya internet itu dulu. Boro-boro internet. Jadi sosial media itu sama sekali kayak dulu itu nggak ada. Nah, susah ya kak kita dulu ya. Sekarang udah gampang. Tinggal perusahaan wifi ada. Tinggal beli paket internet. Kalau nggak ada data tinggal hotspot juga kan gitu. Jadi semuanya itu udah gampang semua ya kan. Nah, jadi sebenarnya itu sosial media itu apa aja sih ya? Kita next dulu ya. Nah, kenapa kita main sosmed? Ini secara umumnya aja ya.
Nah, bisa kita lihat bahwa ada range dari 16 tahun sampai 55 tahun, fungsinya itu lebih banyak itu untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga. Ya, biasalah chatting-chatting, ya kan. Ada juga kalau untuk mengisi waktu gabut kita, bisa juga kita nonton live streaming, atau nyari-nyari hiburan, video lucu, TikTok banyak ya kan sekarang kan. Nah, jadi baca berita, nonton drakor, semuanya udah bisa dari sosmed. Jadi, next, ya. Menurut penelitian yang dilakukan ini, Meltwater dan We Are Social, dalam Januari 2024, ternyata Facebook yang paling banyak dimainkan orang-orang. Ya, awalnya ya saya kaget sih sebenarnya, karena saya kira YouTube yang paling booming, karena kan YouTube itu mendunia, terus kita bisa belajar banyak hal dari sana kan, kayak tutorial atau video-video lucu lainnya. Tapi saya curiga sih Kak ini, kan Facebook ya. Mungkin yang paling banyak kontribusi itu mama-mama Iya, Indonesia. Mama-mama sama bapak-bapak ini. Iya, soalnya mama saya gitu sih Kak. Kayak kalau ke taman bunga, udah selfie dulu. Nanti temennya datang, selfie Bu, selfie gitu kan. Terus foto sama bunganya. Nah, jadi curiga sih ini yang main Facebook, emak-emak Indonesia. Tapi ya bisa kita lihat bahwa yang main platformnya itu ini, ada Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, WeChat. Iya, jadi 5 besarnya itu. Nah, next. Nah, berapa lama kita bermain sosmed? Ini ketahuan nih. Gen Z, siapa di sini yang Gen Z? Gen Z itu berarti kelahiran 97 sampai 2012. Ayo. Kayaknya semuanya nih. Masih muda-muda. Kalian Gen Z? Tidak. Milenial nggak? Nah, jadi ini para adik-adik, ya Gen Z nih, ketahuan nih. Nah, kalian biasanya main sosmed itu berapa lama? Nah, kalau misalnya kebanyakan, hati-hati ya, awas mata. Sama jaga mata, dan juga ingat ada PR kuliah atau sekolah harus dijaga ya. Jadi next. Sebenarnya apa dampak sosial media? Jadi kan seperti yang kita tahu sendiri, pasti ada yang positif dan ada yang negatif kan ya. Nah, mari kita intip lagi. Mari kita omongin yang positif dulu. Pertama, kita bisa menambah koneksi atau relasi. Ya kan, kita bisa ketemu orang baru, kita bisa bertemu peluang-peluang juga, hiburan, informasi. Bahkan lowongan kerja juga banyak kan sekarang yang di internet semua, dan juga untuk bisnis. Apalagi sekarang sih kayak restoran semua marketingnya itu dari TikTok, dari IG, ya kan? Bahkan semuanya deh, semuanya pakai sosmed. Dan juga sebagai sarana mengekspresikan diri. Banyak kan? Pasti kalian pernah nggak sih kayak kemarin itu saya lagi ke Deli Park kan? Kan Deli Park itu ada outdoornya. Banyak orang joget-joget TikTok biasa gitu kan. Jadi itu emang udah salah satu hal yang wajar di era sekarang. Bukan cuma di Medan aja. Nah ini saya cerita sedikit sih ya. Nah kalau ngomongin koneksi atau relasi ya jujur saya dapat dampak positif dari sosial media sih. Karena saya ketemu pacar saya itu dari sosial media. Kalau nggak main sosial media ya mungkin saya masih single sih Kak dulu ya. Iya, benar-benar. Iya, jadi ya itulah ada positifnya. Nah, kalau yang negatifnya, nah ini lebih ke kesehatan mental kita sih, apalagi perempuan ya. Hati-hati, bisa depresi, stres, kecemasan, insekuritas. Nah, bisa minder tuh. Nah, terus bisa kecanduan. Saya pernah sih kecanduan juga, tapi ya udahlah nggak usah dibahas. Aib. Terus bisa menimbulkan konflik atau drama dan juga hoax. Jadi kita harus pandai-pandai memilah juga lah ya info yang di sosial media itu. Next. Nah, perbedaannya itu sosmed terhadap gender. Menurut data yang dilakukan Oberlo ini, penelitiannya, bisa kita lihat bahwa wanita itu sebenarnya main sosmednya itu lebih lama dibanding pria. Nah, ya sosmed itu bisa jadi mungkin karena kita belanja nggak sih? Kita kan kadang lihat Shopee, lihat Tokopedia ya lebih lama dibanding pria juga kan. Jadi ya masuk akal sih. Next. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama wanita saat bermain sosmed.
Yang pertama yang bisa terjadi itu adalah tekanan atau pressure. Kita lebih mudah terpengaruh dan merasa emosional terhadap feedback. Nggak tahu sih ya kalau kalian gimana, tapi saya secara pribadi, saya pernah merasa bahwa, oh gimana ya, mau post video ini nggak sih? Mau post foto ini nggak? Nanti kalau misalnya saya post video ini di story, ntar dibilang narsis nggak sih? Alay nggak sih? Aduh, ntar kalau nggak ada yang view, mau hapus aja nggak gitu. Nah, misalnya seperti itu. Itu meskipun tekanannya dari diri sendiri, tapi itu juga ada hal yang dari eksternal kan. Jadi kita harus hati-hati juga. Karena ya, tahulah perempuan kan lebih suka overthinking ya kan, dibanding pria. Ntar ada yang apa, yang seharusnya nggak kita ungkit, nggak kita pikirkan, semuanya ada di sini gitu kan. Hati-hati. Nah yang kedua adalah kita harus waspada atas self-image. Jadi alias branding gitu. Terkadang kan kita tidak seperti itu aslinya, tapi di sosial media kita menampakkan hal-hal yang kita ingin tunjukkan. Padahal aslinya kita mungkin nggak seperti itu. Nah, jadi adanya stereotip dan standar kecantikan serta pencitraan, susah ya kan? Pencitraan. Ya, dia harus hati-hati juga. Terkadang bisa menimbulkan itu sih, rasa kecemburuan. Kadang kita ngelihat, oh hidupnya enak banget ya di sosmed, kayak jalan-jalan terus, ngafe terus tapi dapat uang, review-review, dapat uang, kayak kerjanya itu aja. Tapi kan ya bisa jadi itu branding mereka dan emang cara kerja mereka kan. Jadi ya kita nggak usah berpikir seperti itu juga, harus yang positif aja lah. Dan yang ketiga, bisa menimbulkan idealisme atau FOMO. Nah, apalagi sekarang ini ya, kan Taylor Swift lagi konser nih ya kan. Semua orang itu heboh Taylor Swift. Jadi jangan sampai kita, misalnya saya kasih contoh lah ya. Misalnya kita suka Taylor Swift nih. Semua orang itu pengen nonton Taylor Swift. Tapi sebenarnya keadaan kita itu lagi susah. Kita lagi mau nabung untuk kuliah, untuk kerja, ada banyak keperluan. Tapi karena semua orang itu mau nonton, kita merasa ketinggalan kalau kita nggak nonton. Jadi ya kita tetap usahain kayak, oh aku harus nonton ya, aku harus nonton. Sampai kita bisa mengorbankan hal-hal yang sebenarnya lebih penting gitu. Nah, sosial media itu bisa menimbulkan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita harus waspada karena kita bisa merasa rumput tetangga itu lebih hijau dan dapat meningkatkan ekspektasi. Ini personal story juga sih ya misalnya ya. Kalau misalnya meningkatkan ekspektasi itu kalau kejadiannya di saya sih seperti ini. Kemarin kan hari Valentine, melihat story-story orang kayak, enak ya dapat bunga, dapat coklat dari pacar. Aku kok enggak ya gitu. Ya meskipun saya agama Islam, memang kami kan enggak ngerayain Valentine sebenarnya, tapi kayak menimbulkan itu karena semua orang kayak gitu. Jadi kayak kayak gitu. Nah, itu terkena pengaruh sosmed. Jadi hati-hati guys. Next. Jadi dampak positif dan negatif sosial media itu ya ada. Nah, jadi di sini saya akan membagi saran cara mencegah dampak negatif sosmed. Yang pertama adalah penerimaan diri. Kita harus ingat bahwa kita semua ini adalah pribadi yang berbeda-beda. Kita ini unik, kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan juga kita nggak bisa membandingkan sisi terbaik orang lain dengan sisi terburuk kita. Karena yang di sosial media kan mereka mempost apa yang mereka ingin tunjukkan. Sedangkan kita mengenal diri kita sepenuhnya kan. Kita tahu baiknya kita di mana, buruknya kita di mana. Jangan karena kita melihat, oh mereka hidupnya enak. Kita membandingkan hal-hal yang indah itu dengan, oh kita yang susah ini, kita yang lagi galau ini. Kita jangan kayak gitu ya. Kita harus lebih fokus ke diri kita dan basically just love ourselves more. Jadi kayak ya nggak usah lah gitu kayak oke, mereka amazing ya kita juga nggak kalah kok gitu, kita juga luar biasa. Next, yang kedua adalah relasi positif. Nah teman-teman hati-hati dengan circle yang negatif, tolong. Yang suka gibah, yang suka pokoknya yang negatif semua itu hati-hati. Karena kalau misalnya kita circle-nya itu yang negatif, cepat atau lambat kita itu bisa terpengaruh, maupun mindset-nya ataupun perilakunya. Bayangkan kalau misalnya positif, kita dikelilingi hal-hal yang positif lah. Otomatis kita juga punya good vibes gitu. Dan kita memberikan
hal-hal yang indah juga untuk orang lain. Jadi kalau misalnya, oh ada teman juga sih ini kan, aduh nggak usah dibocorin deh namanya. Jadi saya punya temen nih, asal hangout sama dia itu selalu gosipin orang. Tapi karena saya suka temenan sama dia dan sekaligus kayak telinganya juga ingin mendengar sih sebenarnya kan. Ya tetap temenan, tapi kayak ngerasa, aduh, ntar kalau misalnya aku nggak di sini, mungkin aja dia gosipin aku di belakang nih. Nah, jadi kan kayak, aduh, mau nggak ya? Jadi agak jaga jarak juga lah, ya kan? Jadi, terus yang ketiga adalah pengembangan diri. Nah, ini tadi, kita itu semuanya unik. Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan perjalanan hidup kita itu beda-beda. Timeline kita itu beda-beda. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita ngelihat, oh, dia umur segini udah sukses ya, udah jadi K-pop idol, udah punya BMW gitu. Aku umur 27 belum nikah, belum punya gaji berapa gini dan sebagainya gitu, belum S2, belum S1. Nah, itu hati-hati, jangan, gak apa-apa. Kita harus ingat bahwa kita semua itu udah diatur semuanya, dan kita harus tetap berusaha. Karena kalau misalnya kita nggak mengembangkan diri kita, ya kita akan tetap seperti itu selamanya gitu. Karena yang bisa mengubah kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi pengembangan diri di sini itu bukan cuma hal akademis ya, itu bisa jadi hal-hal yang selain hard skill, soft skill juga. Misalnya cara kita berkomunikasi, atau berinteraksi dengan orang, atau lebih ke EQ juga sih. Jadi bukan sepenuhnya tentang pengetahuan atau skill akademis kita, enggak juga. Pokoknya ya alangkah baiknya kalau misalnya kita mempertahankan sisi baik kita sekaligus memperbaiki sisi buruk kita. Jadi bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, yang keempat, tujuan hidup. Balik lagi, tujuan hidup kita berbeda-beda. Atau mungkin tujuan hidup kita bisa sama, tapi jalan kita menempuh ke sana bisa beda. Misalnya nih, saya dulu itu pengen sekolah film sih. Jujur aja sekolah film di Jakarta. Tapi karena saya anak perempuan, dan satu-satunya yang tinggal di Medan gitu, karena abang dan kakak saya udah pergi kan gitu. Saya nggak diizinkan orang tua untuk sekolah film di Jakarta. Padahal saya merasa, oh itu sesuatu hal yang sangat saya sukai dan sangat ingin saya tekuni. Tapi kenapa saya dilarang sih gitu ya? Jadi sempat kecewa juga atas keputusan orang tua. Tapi ya balik lagi, kayak meskipun satu pintu itu mungkin tertutup, pintu lainnya itu mungkin terbuka. Seperti misalnya contohnya saya malah bisa ada YouTube sekarang. Kalau misalnya dulu saya sekolah film, mungkin saya nggak jadi YouTuber sekarang gitu kan. Nah, tapi masih ada sih hal yang saya rasain itu adalah rasa cemburu, sedikit cemburu ketika saya melihat teman-teman lainnya yang kayak, wah enak ya bisa sekolah sesuai impian mereka, bisa kerja di perusahaan ini, nggak dilarang orang tua. Nah, saya kadang masih bisa merasa seperti itu. Karena ya udah ada trauma lah ibaratnya ya. Karena sosmed juga. Nah, jadi hati-hati juga. Dan yang terakhir adalah otonomi. Nah, otonomi di sini itu maksudnya lebih ke cara kita menghandle suatu masalah. Kita itu harus bisa bergerak sendiri dan mandiri. Jadi kalau misalnya ada masalah itu, lebih baik kita pikirannya itu positif aja mindsetnya. Kalau misalnya kita mikirnya itu negatif, ya otomatis kita sendiri juga lesu, nggak pede, insecure, melihat orang-orang yang di sosmed itu semua yang baik-baik gitu kan. Jadi kita harus bisa mengandalkan diri kita sendiri dan percaya diri. Itu sih. Nah, selanjutnya. Jadi kesimpulannya itu apa? Sosial media itu adalah sebuah platform yang berguna, sangat-sangat berguna jika diutilisasikan dengan baik. Jadi seperti yang tadi sudah dibilang, itu bisa menjadi platform mengekspresikan diri, mencari info, hiburan, semuanya kan. Tapi kita juga harus ingat bahwa ada dampak negatif di sana. Ya benar. Iya. Jadi balik lagi lah ke kitanya. Kita harus love ourselves dan jangan mempercayai semua hal like 100% yang ditunjukkan di sosial media karena ya itu bisa berakibat fatal juga untuk kita. Jadi harus bisalah memilah-milah gitu. Intinya sih seperti itu. Ya, baik sekian
presentasi singkat dan sesi sharing dari saya. Ya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Percayalah itu semua tidak disengajai. Fiktif belaka. Ya, terima kasih. Saya Khairia dan selamat siang. Oke, terima kasih. Terima kasih Heria atas presentasi yang sangat membuat kita jadi lebih percaya diri ya. Ini insecure semua ini wanita-wanita yang ada di Indonesia ini. Mungkin kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin audiens yang offline ada yang mau bertanya. Mungkin Kakak Ice nih yang di belakang mau bertanya nih. Apa nih? Mau nanya apa nih kira-kira? Tadi bisa. Kalau nggak di sini aja. Sini. Biar lebih kedengeran. Mau nanya apa nih Kak Ice? Ini pertanyaannya berat nih. Tidak aja. Kameranya bisa diarahin. Biar tampak kecantikannya. Iya. Halo Kakak. Mana ya? Sebenarnya bukan pertanyaan kayaknya ya. Oh, Kita Diskusi. iya, kayaknya lebih bagus kayak gitu kan. Sini aja. Aku rasa ya dari semua yang dibahas yang ini, terus sesi yang sebelumnya, banyak dari kita yang tidak mau atau melupakan sengaja atau gimana sesuatu yang disebut dengan takdir. Iya. Iya kan? Sebenarnya kan takdir itu apa? Langkah rezeki pertemuan maut itu kan sudah diatur. Di situ kita bisa tahu apa yang menjadi seperti tadi dibilang timeline seseorang, garis hidupnya seperti apa, tujuannya ke dunia ini seperti apa gitu. Dan rezeki juga di dalamnya itu adalah bakat. Banyak orang yang terjebak dalam kalimat bahwa usaha itu akan membuahkan hasil gitu kan. Usaha yang seperti apa? Apakah usaha yang jalannya saat itu atau mungkin dari usaha yang itu ternyata bisa menghasilkan hasil yang lain, bukan sesuatu yang awalnya ditujunya itu. Karena sering terjebak dengan kalimat itu, seringkali kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Padahal sebenarnya bukan itu, takdir kita bukan di situ gitu. Saya pribadi merasa sedikit bertanggung jawab untuk menekankan bahwa bakat yang hanya 1% itu sudah divalidasi oleh Tuhan semesta alam. Jadi selain kita harus mengenal diri kita sendiri, dengan mengerti akan itu, kita juga nggak akan ngiri dengan apa yang orang lain jalani, apa yang orang lain dapatkan, gitu kan. Itu tadi, saya rasa banyak pemateri di bidang apapun, kebetulan kan saya suka ikut banyak acara, tidak atau mungkin lupa atau enggak, saya kurang paham, kalau menurut saya kurang menekankan di situ. Saya rasa itu benar-benar harus diingatkan kembali ke kita manusia bahwa semuanya itu terpulang kepada takdir kita itu tadi. Iya, jadi masing-masing itu sudah ada tugasnya masing-masing ke dunia. Jadi kalau ternyata usaha yang kita jalankan di satu poin itu ternyata nggak berhasil, mungkin itulah poin kita untuk melangkah ke tempat lain. Mungkin itulah yang poin B-nya mungkin itu jadi sebenarnya jadi takdir kita gitu kan. Ada beberapa acara yang saya datangi, misal UMKM atau apapun itu, saya berusaha menekankan itu karena ketika banyak UMKM orang bilang usaha begini begitu, kita masing-masing orang itu punya bakatnya masing-masing dan nggak mesti diusaha gitu. Ternyata dia nggak berhasil diusaha karena memang takdirnya nggak itu. Tapi karena semua orang punya usaha, dia juga pengen itu gitu kan. Atau misalnya kayak
sekarang kan lagi heboh buat atau menjadi konten kreator gitu. Semua orang merasa ketika dia memegang sebuah kamera, DSLR apapun itu, bahwa dia bisa melaksanakan apapun, mau itu jadi videografer, jadi fotografer, ataupun filmmaker. Padahal tidak, gitu kan. Memiliki sebuah kamera bukan berarti dia bisa melakukan semuanya di kamera itu, gitu. Jadi itu contoh-contoh yang saya rasa kita sebagai ini kan harus menekankan kembali poinnya tuh di situ, gitu. Terus harus diingat juga bahwa gen kita, darah yang mengalir dari turun temurun itu sebenarnya itu sangat berpengaruh kepada kitanya, gitu. Ada orang memang sudah seperti itu, mungkin dia berhasil, itu mungkin sudah garisnya itu memang sudah ada berhasil. Mungkin ada 1-2 dari anggota keluarga yang tidak berhasil, tapi memang garis berhasilnya itu lebih kuat dibanding orang lain, gitu. Iya, keberhasilan di usaha ataupun apapun itu, di bidang seni atau apapun itu ada gennya, dan itu sudah dilakukan penelitian. Bukunya tuh tebal banget gitu, semua diulas di situ. Jadi ya memang seperti itu, harus percaya ke takdir. Dan satu hal lagi, ini yang sangat penting menurut saya kan, banyak orang yang melakukan sesuatu itu hanya berdasarkan logika. Mereka tidak memakai intuisinya. Padahal ketika dia berjalan dengan intuisinya, sebenarnya intuisi itu yang mengarahkan kita atau mengingatkan kita kembali kepada takdir kita sebenarnya itu seperti apa. Kalau saya pribadi, saya lebih senang menjalankan intuisi saya. Jadi logika itu hanya penyeimbang. Mengikuti hati ya. Iya, saya lebih suka mengikuti hati karena selama ini ketika saya memakai logika ternyata itu tidak berhasil. Lebih berhasil ketika saya memakai intuisi gitu. Jadi udah saya pelajari ternyata intuisi itu yang mengingatkan kita, yang membawa kita kembali ke jalur aktivitas sebenarnya. Kalau menurut saya, logika harus dipakai, tapi itu hanya sebagai penyeimbang. Karena logika itu sering buat kita buntu. Kalau intuisi itu menurut saya tidak. Gitu sih. Biasa. Oke, Terima kasih banyak Kak Ica. Kak Ica ya, Ica apa Ica? Makasih, benar sih. Yang penting kita harus menerima takdir kita. Mau gimana, ya mau gimana pun kita berusaha. Kalau yang di atas bilang kamu nggak bisa, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa gitu ya kan Kak. Benar-benar. Yang penting harus selalu positif, sama kayak yang dibilang sama Ibu Meris ya tadi, harus positif. Selalu positive thinking. Oke, kalau yang dari online ada yang mau nanya nggak nih? Sobat online, audiens online. Ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada ya. Oke, tadi ada yang mau nanya dari sobat offline kita. Oke, kamu bisa ke sini karena audio nggak kedengeran. Sini aja. Halo. Halo Kak. Mungkin bisa perkenalkan dulu namanya dan asalnya dari mana? Perkenalkan Kak, nama saya Rara, saya dari mahasiswa UNIM. Oh ya. Semester 6. Yang jadi pertanyaan saya itu kan, tadi Kakak sempat bercerita tentang impian Kakak yang awalnya ingin belajar di dunia di sekolah perfilman. Namun di terbatas restu orang tua. Nah, bagaimana motivasi Kakak supaya bangkit hingga menjadi sekarang ini? Kalau dulu itu jujur, Kakak itu sempat merasa down, terus kayak kok nggak adil gitu ya. Kayak kenapa orang tua itu nggak bisa melihat kalau misalnya hal yang Kakak suka itu gitu. Orang tua malah mikirnya, oh kamu harus bikin bisnis, kamu harus kuliah ini aja, ini lebih ada peluangnya dan sebagainya gitu kan. Jadi dulu itu sempat emang down dan semuanya. Tapi Kakak sadar ada satu titik di mana Kakak merasa kayaknya nggak boleh gini lagi gitu. Kalau kayak gini lagi nggak akan ada yang berubah. Meskipun mau meyakinkan orang tua pun, tapi ya nggak akan seefektif itulah gitu. Jadi harus dari diri sendiri.
kakak meyakinkan diri sendiri, oke, kalau misalnya ini bukan jalannya, oke. Kakak saat itu belum menyerah sih, belum kayak oke, aku pasti bisa sih nanti sekolah film. Masih ada keinginan itu, impian dan percaya sama itu. Tapi kakak lebih mikir, oke, misalnya ini ditutup, nggak diberi kuliah perfilman. Ya udah, cari jalan lain yang juga kira-kira di bidang itu. Makanya kakak ke YouTube gitu kan. Sejenis deh. Iya, yang sejenis serupa tapi tak sama kan. Jadi intinya kakak ada kesempatan untuk membuat kurang lebih ya video juga sih ya kan. Kan namanya kalau film kan ya video juga. Terus karena kakak suka nyanyi, jadi bisa sekaligus juga dilakukan. Jadi meskipun kayak dilarang gitu, kumpulkanlah niat dan dedikasi serta komitmen ya meskipun susah tapi jangan nyerah. Karena mungkin tujuan kita itu sama kan, mungkin cara kita ke situnya aja yang beda. Pintunya itu ya satu tutup, mungkin ada pintu-pintu A, B, C dan yang lainnya. Dan belum tahu juga, mungkin bukan sekarang waktu kita berhasilnya, tapi mungkin beberapa waktu yang akan ke depan. Gitu. Kamu lagi ngalamin ya? Iya sih. Ya, semangat aja sih. Iya pasti berat sih, berat terus kayak ntar teringat terus gitu kan. Ya makanya hidup ya jalani dulu lah ya kan. Take it one step at a time. Kayak apa yang bisa kita lakuin aja dengan resource yang kita punya. Meskipun pasti banyak yang akan membatasi kita dalam pun ya misalnya apa aja deh bisa banyak aja gitu. Terus ke orang tua, atau misalnya finansial, atau dari diri kita sendiri internalnya. Ya, kita harus lebih percaya lagi lah sama diri kita. Dan tetap berdoa, of course. Usaha dan berdoa. Jadi kalau misalnya usaha di jalan yang ini nggak bisa, nggak apa-apa. Cari jalan tikus yang lain. Ya. Dan cari teman-teman yang positif. Iya, Itu benar. Circle-nya Pengaruh besar itu. Kan banyak juga itu bisa ketemu kerjaan atau ketemu teman yang minatnya sama itu dari circle teman yang mungkin teman ini kenal sama teman yang ini terus kita juga bisa temenan sama orang itu jadi kayak makin berkembang dan bisa juga kita akhirnya mencapai tujuan yang kita mau. Semangat sih Rara. Kasih ya Kak. Oke, itu aja pertanyaannya ya. Pertanyaan saja. Keren tadi ada 10 pertanyaannya. Ada yang mau nanya lagi? Mungkin kakak baju merah nih. Enggak, adik baju merah. Ada yang mau ditanya mungkin, gimana nih Kak, kalau ngomong kita kan mudah ya, harus percaya diri, harus mengembangkan diri, tapi nyatanya tuh sulitnya minta ampun ya kan. Mungkin gimana ya caranya ya? Balik lagi nih, olahraga kita. Emang sih Kak, ngomong itu seperti kentut, Iya, segampang itu, eksekusinya itu ya kayak gimana? Ya. Iya. Kayak gini. Ini pengalaman pribadi ya, janji mau diet udah dari 5 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum kejadian ya. Aduh semangat Kak. Oh, lihat aja sosmed Kak, sosmed yang lifestyle yang gym itu. Nggak pengaruh. Tidak berpengaruh ya. Kenapa bisa gitu ya? Ini ada yang salah ini. 5 tahun berjanji mau diet, tapi nggak pernah kejadian gitu. Itu gimana? Itu salahnya di mana ya kira-kira? Lebih yakinkan lagi Kak. Lebih yakinkan diri lagi. Tapi pasti susah sih Kak. Ya kan namanya itu adalah suatu kebiasaan yang dari dulu udah kita punya. Terus kita ingin merubah kebiasaan itu kan. Jadi ya nggak segampang itu. Pastinya harus lebih ada motivasi dan dedikasi dan support sih. Ya, Kak. Kakak perlu support. Nggak ada yang support. Pria support. Ayo Kak bisa. Tidak ada yang support ya. Katanya nggak apa-apa gendut gemoy katanya. Ya emang gemoy sih Kak. Saya peluk. Gara-gara itu. Nah, sebenarnya apa ya, kalau naik berat badan itu kan nggak baik kan, kalau tubuh kita obesitas itu bisa menimbulkan banyak penyakit. Tapi kadang-kadang orang obesitas kayak nggak apa-apa, self love, cinta diri sendiri, terima aja. Jadi kita makin kayak ya udah makan terus gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Pilihan Kakak lah Kakak. Iya ya, pilihan itu ya. Kakak lebih pengen Ini sih udah penyakitan ya. Iya, kaki udah mulai sakit, ya kan? Udah mulai asam lambung, gara-gara ya baik ya, kita harus diet. Kak, yuk lari maraton kayak Kayak Ibu Mary ya. Ibu Mary, iya. Inspirasi sekali sih kisahnya.
Iya, mungkin kalau Ibu Mary mungkin di keluarga memang rajin berolahraga gitu ya. Jadi yang lain, jadi Ibu kayak oh iya nih harus olahraga gitu. Sorry, suaranya putus-putus. Halo, ini jelas Ya, ya? udah. Oke, nggak dikit aja kasih komen karena tadi kan lagi ditanya. Itu kayaknya tuh yang what I learn itu along the time tentang diet itu, kalau bisa bisa buat habit itu menjadi sesuatu yang kebiasaan yang kayak kita ke sikat gigi gitu aja. Jadi awalnya saya ke gym tuh males banget. Terus tapi, maksudnya ada way kita kayak berusaha gimana caranya ke gym tapi nggak skip. Nah, itu udah PR lagi. Jadi kayaknya memang benar-benar harus step by step nih dietnya, nggak bisa kayak tiba-tiba aku mau jadi kurus gitu, kayak mesti kayak goal kecil gitu. Jadi kayak goal kecilnya kalau saya sih waktu itu ke gym dulu, terus kalau di gym tuh saya males-malesan, terus saya nyari cara atau pakai personal trainer atau ngajak teman atau apa, terus improve lagi. Nah, luckily sih saya sih karena mungkin umurnya udah agak lebih ini, saya tuh udah jadi kayak habit sikat gigi gitu. Jadi kalau saya nggak olahraga atau nge-gym tuh saya nggak enak. Jadi saya pengen sikat kayak orang pengen sikat gigi. Finally saya baru dapat kuncinya juga sih sebetulnya. Once we can get there gitu itu baru bisa tuh dietnya segala. Jadi harus semangat Kakak gitu. Berarti harus dari step yang kecil-kecil dulu ya, Bu ya. Kalau Kakak mau baca nih misalnya mau baca buku gitu tapi nggak pernah baca buku sama sekali. Ya udah bukunya ditaruh di bantal nih misalnya pillow. Jadi kalau pulang kelihatan bukunya. That's one thing that we can do. Kedua, kita misalnya setnya tuh jangan muluk-muluk dulu ya kalau misalnya mau mulai habit baca aja ya start from 5 minutes for example. Nanti mungkin bulan depannya 10 minutes. Berikutnya whatever work for us sih, nggak ada kunci sama sekali. Jadi emang dulu misalnya sehari 2 kali, pagi sore atau lebih panjang, hopefully becoming a habit gitu. Itu saya baca buku Start Small. It's very nice sih. If you guys can read it, it's very nice book. You can read from there. Jadi bisa bentuk habit gitu loh. Atomic Habit juga another book. Oke, sedikit share aja. Terima kasih, Bu. Berarti kita harus dari step yang kecil-kecil ya. Jangan langsung misalnya mau diet, aku mau turun 4 kilo 1 bulan. Itu salah ya. Harusnya setengah on dulu. Iya, benar. Setengah on dulu ya. Baru 1 kilo, baru 2 kilo gitu ya caranya ya. Berarti udah salah selama ini saya. Langsung 4 kilo 1 bulan harus. Rupanya seminggu nggak turun, batal dietnya. Seringnya gitu sih. Apakah ini hanya pengalaman saya ya? Ini yang lain juga gitu nggak? Nggak juga? Oh nggak, berarti saya aja. Nggak, ini cuma contoh diet. Jangan dietnya dong yang di highlight. Tapi kan kita kan sering gagal nih, maksudnya di dalam prosesnya gagal. Jadi misalnya kayak berhasil 4 kilo, tapi bulan depannya naik karena terlalu itu terus gagal, ya udah coba cara lain. Kayaknya gitu sih. Kalau ya pokoknya gagal ini, coba ini, coba ini, gagal coba ini sampai maksudnya bisa workout for ourselves. Kayaknya everyone tuh bener-bener different sih kayaknya. Jadi what work for me might not work for you, but work for you differently. Jadi harus semangat intinya. Semangat dan terus mencoba dan konsisten. Betul. Betul. Mungkin ini yang audience online-nya ada pertanyaan. Pertanyaan lain mungkin. Mungkin ini siapa ya mau nanya nih? Nggak ada yang mau nanya nih. Dari offline-nya? Dari audience offline? Mungkin Asera mau nanya lagi? Tidak. Cukup ya, cukup. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa menyimpulkan ya. Kalau atau mungkin ada tambahan Hairia lagi kan? Ria. Mungkin Ria ada tambahan. Tambahan ya. Tambahannya ya. Ya, sebenarnya saya menonton webinar ini dan ya webinar hybrid ini sudah merasa terinspirasi atas banyak hal karena mendengar cerita-cerita tadi juga kan. Ya, jadi tambahannya adalah ya hidup ini emang sebuah proses.
ibarat lari maraton. Jadi emang jalannya itu panjang, kita bisa terhambat juga beberapa kali. Tapi ujung-ujungnya kalau misalnya kita fokus ke tujuan hidup kita, yang sudah menjadi jalan takdir kita, ya insya Allah bisa sih tercapai semuanya. Dan juga kita harus fokus ke diri kita sendiri juga dan harus sayangi diri kita. Karena ibaratnya gini loh, kalau misalnya orang lain itu bisa pergi meninggalkan kita, yang kita punya itu in the end itu cuma diri kita sendiri. Jadi we belong to ourselves. Jadi kalau nggak cukup sayang yang kita berikan ke diri kita, ya gimana lagi? Gimana orang lain bisa sayang sama kita? Gitu. Jadi ya itu aja sih kesimpulan saya. Setelah mendengar semuanya. Sangat menyentuh hati ya. Menyentuh hati ya. Siapa lagi yang bisa mencintai diri kita selain diri kita sendiri gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak cinta sama diri Iya, sendiri. benci ya, kayak aduh aku kok gini gitu. Iya. Aku kok jelek Kok ya. nggak secantik dia ya gitu. Ya, cobaan sih. Iya. Itulah lari maraton kepentok gitu kan. Aku kok jelek ya gitu. Aku kok bodoh ya. Kan bisa aja terjadi kapan aja ya. Jadilah ya harus lompati itu batunya itu. Benar. Dan life keeps going on. Ya, kita harus tetap improve diri juga. Ya benar. Oke. Mungkin Ibu Mary ada yang mau ditambahin lagi sebelum kita menutup webinar ordinary to extraordinary. Kalau Bu Mary pasti extraordinary to extraordinary. Sekali, everyone is extraordinary in their own eyes. Makanya bener banget sih, love yourself. Soalnya kadang kita tuh lupa nepuk diri nih loh. Oke, you are doing a good job. Kadang tuh nggak ada yang celebrate ya. Kadang kayak, oke, ini kurang. Jadi in the milestone tuh actually saya pernah baca sih yang mengena banget ya. Actually happiness tuh is not a destination. Orang tuh mikirnya kalau saya lulus SMA dengan nilai misalnya X gitu saya happy. Oh, kalau saya kuliah ini saya happy. Oh, kalau saya married ini saya happy. Oh, kalau saya punya anak ini happy. Tapi ternyata tuh happiness is a journey. Jadi every milestone you deserve to celebrate. Jadi kalau udah ada milestone-nya dikit-dikit, nggak ada yang celebrate for you, you tap yourself kayak gini-gini. Ya, tap yourself. Jadi kalau kita bisa appreciate diri, kita juga I'm doing a good job kok. Maksudnya ya nggak apa-apa besok better misalnya gitu pun. Tapi ya bukan tiap hari tap ourselves. Nanti kita jadi gede kepala gitu. Tapi maksudnya kita harus really appreciate and actually celebrate. We have to celebrate every moment on each step. Terus kita tuh ya acknowledge, oh aku tuh happy loh, aku tuh happy. Jadi takutnya kan kita kan selalu kerasa kurang, belum, tidak, atau bahkan yang negatif-negatif. Memang harus very positive. So I'm sure everyone has their positive side. Jadi positive side-nya moga-moga yang dimenangin. Kadang-kadang the negative side kalau menang kan jadi kayak betok gitu ya di dalam our own brain kan kayak dua sisi nih selalu battling out. Jadi ya menangin yang baik-baik aja lah, pokoknya deketin yang baik-baik aja. And ya betul itu kalau teman-temannya toksik atau sekitarnya toksik ya itu kan berarti sama aja bisikan yang negatif tadi. Berarti ya kita sendiri yang harus bisa menyesuaikan diri sehingga lingkungan kita juga positif. Memang kadang-kadang kan stuck kan, memang it's so toxic. Ya nggak apa-apa kalau so toxic ya misalnya on the social media you unfollow that person atau kalau memang masih bisa dihindarkan ya dihindarkan. Kecuali memang it's a toxic person is in your life, your family or your work, then you cannot do anything right because it's probably your boss atau your professor atau gimana atau your parents atau keluarga atau apa ya itu harus belajar skill yang asertif tadi, belajar bicara, jadi ganti nih dunianya, belajar mediasi sama assertiveness. Ya itu dikit lah, nanti saya terlalu banyak bicara. Nggak apa-apa Ibu, kami senang. Maksudnya dari segi apapun bisa memberi inspirasi sedikit-sedikit, karena pastinya semua orang tuh lain banget gitu, very unique and complex. In your own way, everyone said that. Yeah. Yes. Oke, terima kasih Bu Mary. Oke, mungkin karena waktunya udah habis ya, udah lewat nih. Harusnya selesainya jam 4 ya, ini udah jam 4 lewat 2. Mungkin saya mau menyimpulkan dari
semua dari dua presentasi itu ya. Iya, dari dua presentasi ini kita bisa dua pembahasan ini dari Ibu Mary dan Ria. Kita bisa menyimpulkan bahwa kita itu wanita yang berharga. Kita layak untuk dicintai, ya. Jadi jangan merasa rendah diri. Kadang-kadang kita kan ngerasa gitu. Kita ngerasa nggak berharga. Apa sih gunanya saya di dunia ini gitu kan kadang-kadang. Tapi kalian tuh berharga, kalian tuh berguna. Jangan pernah merasa rendah diri ya. Jangan nangis dong. Ada yang nangis itu. Kamera di Zoom nangis. Oke, jangan merasa dijauhi juga. Kadang-kadang kita ngerasa nggak ada yang mau temenan sama kita juga kan. Karena orang kadang-kadang cuma mau temenan sama yang cantik, sama yang kaya, kan biasanya gitu. Itu benar-benar iya, kebanyakan gitu. Jadi yang biasa-biasa aja nggak ada yang mau nemenin. Itu biasa terjadi di sekolah ya. Kalau kuliah enggak kayaknya, di sekolah ada. Kuliah, Di sekolah banyak sih. di sekolah banyak ya. Kita nggak boleh diskriminasi ya. Woman harus support woman. Yes. Ya. Ini ya, jangan jadi pelakor kalian. Udah pada ngantuk. Kan harus woman support woman nih. Intinya gitu sih. Oke, kalau gitu kita akhiri webinar kita yang luar biasa hari ini. Terima kasih untuk para hadirin yang online maupun offline. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Oh, Ibu Kiki mau ngomong nih, Ibu Kiki. Halo Ibu Kiki. Ibu Kiki angkat tangan. Halo Ibu. Kameranya bisa di-on kan ya? Halo Ibu. Saya mau terima kasih ini ke Bu Mary yang padatnya luar biasa untuk segala kegiatannya, tapi masih mau menyempatkan diri berkontribusi ke AF Semarang dan AF Medan untuk acara kita siang ini. Jadi kita bisa kasih aplaus untuk Bu Mary, juga untuk pembicara yang satu. Terima kasih Bu Kiki kesempatan. Terima kasih semua. Iya, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Semoga perempuan Indonesia menjadi lebih baik setelah ini. Oke, selamat sore. Selamat sore Ibu Kiki. Oke. Jadi terima kasih untuk semua audiens offline maupun online, dan terima kasih juga untuk tim AF Semarang, tim AF Medan yang sudah bekerja, dan juga terima kasih untuk pembicara kita yang cantik-cantik, Ibu Mary sama Ria, ya kan? Mirip ya kayaknya ya. Iya kan? Mirip lagi. Sama-sama cantik, iya mirip. Setelah disadari mirip ya. Kebetulan bagaimana? Kebetulan ini. Mungkin apa? Saudara ya? Iya, saudara yang terpisah pulau. Apalagi Ibu Mary yang luar biasa pencapaiannya yang udah kita sampai ya, udah nggak bisa lihat lagi. Luar biasa. Terima kasih banyak juga untuk kayak Ria juga sibuk nih kan, dan dia juga sibuk bikin video YouTube ya. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih semuanya dan selamat sore. Sore. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore.